Banyaknya jumlah peserta demo di depan kantor DPRD Pati, Jawa Tengah menggambarkan kemarahan warga atas kebijakan besaran iuran pajak bumi dan bangunan yang dicanangkan oleh Bupati Sudewo beberapa waktu lalu. Dalam orasinya, massa meminta Bupati untuk hadir menemui para pendemo. Namun, karena tidak kunjung muncul, lemparan botol kembali terjadi disusul aksi panjat pagar gedung DPRD. Bagaimana situasi terkini aksi demonstrasi di Pati? Detik Sore secara khusus akan mengulasnya. Beralih ke wilayah timur Indonesia, Detik Sore akan membahas kasus kematian Listianti Pertiwi alias Tiwi yang dibunuh rekan kerjanya Aditya Hanafi di Halmahera Timur beberapa waktu lalu. Pelaku diketahui juga melakukan pelecehan seksual sebelum membunuh Tiwi. Apa motif pembunuhan terhadap Tiwi? Apa saja fakta-fakta yang sudah terkumpul dari peristiwa ini? Ikuti laporan jurnalis Detik Sulsel selengkapnya hanya di Indonesia Detik ini. Jelang petang nanti, Detik Sore akan kembali membuka kelas investasi. Seperti yang tengah ramai belakangan hari ini, kelas pekerja tengah menghitung berapa dana pensiun yang perlu dipersiapkan untuk hari tua nanti. Meski sudah dipersiapkan, banyak faktor yang membuat dana pensiun lebih cepat menyusut. Lalu, bagaimana cara menghitung kebutuhan dana pensiun? Apa strategi menjaga agar dana pensiun lebih awet? Ikuti diskusinya dalam Sunset Talk nanti. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Afif Farhan dan Pocut Kamaral. Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Kayak gini. Asik. Iya. Selamat datang di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Iya lagi. Oh, skena. Skena anak zaman sekarang. Apa kabar Pocut hari ini? Baik dong. Alhamdulillah. Lihat nih. Udah. Cerah ya kan? Sorry, motornya sebelah mana ya? Kau udah pakai jaket? Soalnya ada di belakang. Oh ada. Begini. Yang begini, yang nungging Pak. Yang begini motornya. Oh yang lurus gitu ya? Itu biasa. jalannya ke perut bumi kalau nggak salah ya. Begini ya. Soalnya ke bawah. Gimana Pak Afif kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat hari ini Cut. Akhirnya matahari bersinar lagi. Matahari Bersinar cerah. Begitu liriknya? Bukan ya? saya agak lupa Pak. Saya juga Tapi lupa. saya juga apalagi Karena cuma dari kemarin kan mataharinya hujan doang. terus Cut. Dari 2 hari kemarin hujan. terus. Iya, kemarin tuh lumayan parah loh hujannya. Dan rata di mana-mana ya. Rata, iya. Soalnya sampai ke Manokwari juga udah hujan tuh. Saya nggak ngecek sih Pak, tapi iya. Dan kemarin tuh kasihan banget penumpang Transjakarta nih Tegal Mampang ya kan. Iya. Para Tegal pengguna TJ. TJ. Banyak banget di sosial media, bener-bener rame banget. Sama ini halte apa CSW ya? CSW, yes. juga itu ramai. Itu orang-orang pada numpuk ya karena hujan. Terus Karena katanya ada hujan. perbaikan jalan dan karena banjir. Iya, jadi double gitu kan. Coba di sini Detikers yang kemarin melalui cobaan itu boleh komen-komen. Apalagi yang di TikTok nih boleh komen-komen. Kita mau Di tahu TikTok, di YouTube akhirnya semuanya. jam berapa nyampe rumahnya. Karena kebayang nggak? Nyampe rumahnya Iya. bisa berapa jam Pak? Terus kalau sama ada yang diikutin? ini Cut, katanya ada yang berhenti di pinggir jalan akhirnya di jalan kaki. Ada beberapa anak Detik juga yang ngeposting Oh, gitu iya. kan. Gue lihat wah ini karena kejebak berjam-jam ya udah akhirnya turun dari busway jalan Iya. kaki. Ya itu sekalian ultramaraton kan. Dia berenang juga, naik sepeda, bolak-balik Gunung Triathlon. Rinjani, triathlon. Ceritanya ya. Iya. Aduh. Tapi sekarang kita mau ngomongin tentang yang demo di Pati itu Pak. Nah ini lagi rame juga Cut, selain hujan di mana-mana ya. Karena memang sebenarnya bisa dibilang permasalahan itu dari awal Agustus Cut. Iya. Dan ini emang heboh di sosmed Detikers. Jadi Bupati Pati yaitu Sudewo itu mulanya itu kayak mengeluarkan kebijakan menaikkan PBB pajak bumi bangunan sampai 250%. 250% ya, wow. 2% Cut, gede banget. Wow. Udah gitu juga ada beberapa kebijakan kayak misalnya soal guru-guru honorer gitu juga. Dan udah gitu Pak Bupatinya ini dinilai arogan Cut. Oke, dinilai arogan Dinilai ya. arogan, dia bilang pas, jadi kan awalnya di demo itu berkali-kali kan. Iya. Terus dia bilang bawa aja 5.000 orang, 50.000 orang begitu kan. Bahkan ini juga viral di sosmed Cut. Salah satu pendemo ada yang bilang, Bapak tuh dibayar sama masyarakat, ada yang begitu. Oh, iya enggak salah sih. Enggak salah sebenarnya, betul betul gitu Pak. Ya akhirnya
sampai ada ini juga pelemparan botol. Jadi itu di Pati ada Oke. kayak kirap budaya gitu kan. Heeh. Nah pas sebelum kirap itu, sehari sebelumnya tuh demo masyarakat. Iya. Nah Pak Bupatinya bilang ini ganggu ketertiban gini-gini lah gitu. Nah udah di situ udah panas, terus pas kirap dilemparin botol. Oh, I Maksudnya kalau see. dilemparin duit Iya, pasti iya. disawer kan? Kalau dilemparin duit kebetulan saya mau, ya kan? Nah itu dia makanya. Oh jadi kayak gitu. Tapi tanggal 8 Agustus kemarin ya kan, karena banyak banget tekanan dari publik, Bapak Sudewo ini mengumumkan pembatalan kenaikan PBB 250%-nya. Oh cepet dibatalinnya. Iya, tanggal 8 kemarin. Jadi ia menyampaikan keputusan tersebut diambil untuk menciptakan situasi aman kondusif di Kabupaten Pati serta mengakomodasi aspirasi warga. Jadi tarif PBB kembali seperti tahun 2024 sebenarnya. Gitu. Oke. Dan ini juga masih dilansir dari Detik Jateng juga Cut ya, masih Ya. berita yang sama. Kita kebetulan nanti ada live di lokasi demo Detikers Betul. ya, karena dari pagi masih ada demo nih Cut. Iya. Bahkan terakhir kalau nggak salah polisi sampai lepas gas air mata deh. Mhm. Nah ini juga beberapa berita Detik Jateng juga. Masyarakat tuh ya itu tadi gue bilang kan, terus mereka nggak puas. Terus juga yang tadi kan PBB kan udah 50% naik tuh Cut. Iya betul. Nah bagi warga yang udah telanjur membayar PBB dengan tarif baru, Sudewo memastikan kelebihan bayaran akan dikembalikan melalui mekanisme yang diatur BPKAD dan pemerintah desa. Ia Yes. juga mengakui adanya konsekuensi, yakni pembatalan sejumlah proyek infrastruktur termasuk perbaikan jalan dan renovasi plafon RSUD RAA Suwondo yang dianggap membahayakan pasien. I see. Nah tapi tuntutannya tuh jadi nambah. Oh gitu. Gitu. Jadi setelah pembatalan kenaikan PBB, fokus tuntutan massa itu jadi bergeser. Mereka kini mendesak Sudewo mundur dari jabatan bupati. Kekecewaan warga tidak hanya soal PBB, tetapi juga banyak kebijakan lain yang dinilai merugikan seperti itu. Jadi salah satu kebijakan yang memicu amarah adalah pemutusan kerja terhadap 220 karyawan honorer RSUD itu, gitu. Dari RAA Suwondo Pati tanpa pesangon dan solusi. Gitu. Jadi tanggal 13 Agustus yang which hari ini ya. Hari ini akan ada aksi besar di alun-alun Pati dipenuhi ribuan loh kok saya bingung, dipenuhi ribuan kardus air mineral dan spanduk yang menuntut Sudewo mengundurkan diri. Gitu. Jadi perwakilan aliansi Supriyono menyebutkan lebih dari 50.000 orang diperkirakan hadir dan donasi bahkan datang dari luar Pati seperti Kudus, Semarang dan Jepara gitu. Dan pihak kepolisian telah melakukan langkah antisipasi nih termasuk penyekatan perbatasan Rembang Pati untuk mencegah massa dari luar bergabung ke daerah tersebut gitu. Dan ini juga sebenarnya mungkin hal yang jarang terjadi Cut ya, Bupati di demo sampai disuruh buat mundur. Ini Detikers juga ada cuplikan videonya. Seramai ini Cut. Seramai itu yang kardus-kardus Cut yang lu bilang tuh. Iya. Ada pisang juga. Ternyata benar. Ya maksudnya buat energi kan, buat tambahan kan. Karena kan pisang kan tuh karbo, ada karbonya. Bagus, pisang itu bagus. Dan memang Gitu. itu tadi Cut, maksudnya jarang-jarang terjadi di Indonesia. Ada pemerintah daerah, bupati gitu khususnya yang di demo sama masyarakat sendiri sampai mundur gitu kan. Kayak jarang gak sih? Lu pernah denger gak sih? Soalnya kan kita yang memilih dia. Sebenarnya ya kalau misalkan kita Anabel ya. Langsung soalnya kan. Kita yang memilih gitu. Kenapa ya? Tapi jadi penasaran kita apakah sudah terhubung dengan reporter untuk live-nya? Belum, sama Mas Dian belum ya? Sama Mas Dian gitu. Jadi untuk hari ini ya aksi unjuk rasa di Pati itu masih terus berlangsung gitu. Massa dari Aliansi Masyarakat Pati bersatu tetap memadati area sekitar kantor Bupati dan DPRD Pati. Dan aparat kepolisian juga masih bersiaga untuk menjaga keamanan. Sementara negosiasi antara perwakilan massa dan pihak pemerintahan daerah masih belum mencapai kesepakatannya. Walaupun tadi Pak Bupati sudah, Pak Sadewo sudah ini ya Cut ya menemui massa dan dia minta maaf ya, tapi massa masih tetap nggak puas begitu dan minta untuk mundur. Ini beberapa cuplikan yang Detikers bisa saksikan juga di layar kaca, ada lempar-lemparan botol di sana dan juga memang seperti dilansir dari Detik Jateng, polisi juga sudah melepas gas air mata Cut ya untuk mengendalikan banyaknya masyarakat gitu yang melakukan aksi demonstrasi. Bahkan tadi sampai jam 12 itu massa masih bertahan di depan kantor Bupati Pati.
Betul. Ini mungkin Detikers yang nonton kita ada yang dari Pati kah? Bisa komen ya untuk mungkin kasih tahu kita situasi langsungnya Iya. saat ini seperti apa. Mungkin yang dari TikTok atau yang dari YouTube atau yang dari website boleh kasih tahu kita gimana keadaannya di Pati sendiri. Apakah di bagian lain Pati mungkin masih adem-adem aja, cuman di bagian tertentu doang yang ricuh. Kita juga masih menunggu live reportnya. Ini gue quote on quote dari Sudewo ya Cut, dari Ya. Bupati Pati. Dia tadi itu ternyata jam 12.16, pukul 12.16 waktu Indonesia Barat. Sudewo keluar menemui massa dan Sudewo terlihat naik di dalam kendaraan khusus milik polisi. Kemudian nih quote on quote-nya dia bilang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik. Begitu, tapi tetap masyarakat sepertinya masih belum puas begitu Detikers dan sampai saat ini sepertinya situasi masih cukup memanas di sana. Memanas, betul. Dan ada beberapa lainnya lagi dari Detik Jateng juga. Ini yang tadi soal pisang nih Cut. Iya kan, yang soal pisang. Ternyata petani Pati itu mengirimkan donasi pisang 3 pick up untuk para pendemo. Jadi memang kayaknya masyarakatnya ini banget ya, bersatu banget ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ya, kenapa tiba-tiba bisa ada demo ini gitu. Jadi sebenarnya ini kan udah lama banget PBB ini gak naik. Kira-kira udah mungkin, nih maaf banget kalau misalkan salah, correct me if I'm wrong ya, 10 tahunan ya. Kalau dulu salah, push up. Terus. 10 tahunan ya kira-kira nggak naik PBB-nya gitu. Jadi pendapatan daerahnya lebih sedikit dibandingkan daerah-daerah yang lain gitu. Makanya akhirnya Pak Bupati oke deh kita naikin PBB-nya 250%. Tapi mungkin dari masyarakatnya kaget karena naiknya drastis 250% yang mungkin kalau misalkan awalnya 200.000 jadi 250%-nya berapa tuh 600 ribuan kira-kira itu kan lumayan lebih dari setengahnya jatuhnya gitu kan, jadi mungkin agak kaget gitu. Jadi mungkin sebenarnya bisa bertahap. Kalau Anabel saya kebetulan mungkin sebenarnya bisa bertahap. Iya, enggak langsung gitu. 200% Jadi Cut ya. enggak kaget gitu masyarakat juga. Karena ini salah satu warga setempat yang bernama Saputra Ahmad, dia seperti diwawancara Detik Jateng, dia itu kaget Cut. Dia pada tahun 2024 dia itu bayar PBB hanya 179.000. Dan kemarin dia menerima tagihan itu jadi sebesar 1,3 juta. Dari 100 jadi 1,3 juta. Ini kata dia awalnya 109.000, terus saya cek 1,3, terus kemudian ada perbaikan mungkin ya maksudnya. Ada perbaikan menjadi 600.000. Tetap aja dari 100 ke 600.000 kan ini ya sangat amat mahal gitu kan. Mahal dong, sangat amat besar. Kita ada statementnya ya guys. Apa udah terhubung? Apakah kita sudah terhubung? Mas Dian di Pati. Coba kita. Ada statementnya dulu. Ini kita ada cuplikannya dulu guys ya, statement dari Bupati Pati. Berhenti begitu ya, sudah lengang di mana-mana, tapi memang masih sebagian kecil yang berada di depan. Tapi kayaknya itu juga bukan pendemo yang dari tadi pagi. Jadi secara garis besar itu sudah selesai. Tanggapannya dengan tadi sempat mencoba menemui massa tapi kemudian jadi kericuan, gimana Pak tadi? Ya kami bisa memahami emosi mereka karena orang banyak kan, tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan, nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati, masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan yang harus kami benahi ke depan. Ini dari legislatif kan tadi ada rapat paripurna Pak. Ya. Mungkin Pak Budi sudah mendengar, gimana tanggapannya Pak? Ya itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih
oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Harus mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanismenya. Pak, ada pesan yang mau disampaikan ke warga masyarakat setelah menyampaikan aspirasi ini tadi, Pak? Ya, ini pembelajaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk menjaga soliditas, menjaga kekompakan, ya, jangan sampai terprovokasi oleh siapapun. Jadi Kabupaten Pati ini adalah milik semuanya, milik semua warga Kabupaten Pati. Yang harus menjaga Kabupaten Pati siapa? Warga Kabupaten Pati. Dengan kejadian yang semacam ini saya harapkan. Ya, kita sudah terhubung bersama Mas Dian Utoro Aji, reporter Detik Jateng yang berada di Pati untuk menyampaikan, belum ya? Udah belum sih? Sudah. Oh sudah? Oke. Selamat sore Mas Dian. Iya, boleh selamat sore, Kak, yang ada di studio. diceritakan situasi saat ini apakah sudah kondusif ataukah bagaimana, Mas Dian? Ya, izin untuk situasi kondisi saat ini sore hari per jam 15:20 situasi kondisi sudah berangsur sudah kondusif dan massa sudah terurai, tinggal ada beberapa sedikit massa yang ada di depan kantor bupati dan di gedung DPR. Begitu, Kak. Oke, baik. Ini Mas Dian posisinya lagi di mana Mas sekarang, Mas? Kalau saya ini masih berada di depan kantor bupati di pendopo Bupati Pati. Saat ini juga masih berlangsung ada konferensi pers dari pihak kepolisian terkait penanganan dan pengamanan aksi demo Bupati tanggal 13 Agustus ini. Iya. Oke, baik. Tapi masih ada keramaiankah di sana, Mas Dian? Ya, ini saya akan sambil berjalan untuk menunjukkan Oke, situasi siap. kondisi saat sampai sore ini ya. Ini bentar ya kamera. Nah, ini bisa dilihat di layar. Ini ada petugas polisian yang tadi sempat melakukan pengamanan. Ini sudah standby, sudah istirahat. Ini banyak sekali ada mobil Brimob dari jajaran kepolisian dan nanti kita coba untuk ke depan. Bentar ya ini. Mas, apakah pada saat tadi aku juga baca di Detik Jateng polisi kan melepas gas air mata begitu, Mas? Apakah di sana ada korban jiwa begitu, Mas? Ada kayak yang luka-luka karena kan memang videonya kan viral sekali ya, orang berdesak-desakan begitu sampai lempar-lemparan, Mas? Ya, saya informasikan bahwa tadi siang sempat terjadi aksi kerusuhan antara massa dengan pihak yang berjaga dan sempat terjadi saling lempar botol air mineral ke petugas polisian dan ini juga sebenarnya masih ada ya di depan ini masih ada beberapa massa yang masih bertahan. Nah, lalu depan masih ada beberapa massa yang ini bisa dilihat tumpukan gas dan air minum yang ada di depan kantor Bupati Pati. Oh, banyak sekali ya. Ya, ini tumpukan sampah dan bisa dilihat di depan masih ada warga yang berjaga, masih ada massa yang ada di atas alun-alun Kabupaten Pati. Oke. Mas, tadi kan Pak Bupati sudah keluar sempat menemui massa. Apakah Pak Bupati akan kembali keluar begitu, Mas, untuk coba menenangkan situasi di sana? Ya, jadi saya informasikan bahwa tadi Pak Bupati sempat keluar menemui massa dan waktu itu massa diminta untuk istilahnya tertib. Ya, tadi sempat tertib dan Pak Bupati sempat naik mobil khusus milik kepolisian dan kemudian berjalan ke depan pintu gerbang Bupati, kantor Bupati, dan Pak Bupati sempat keluar dari mobil. Hanya saja belum sempat berbicara banyak, massa sudah melempar. Halo Mas Dian, maaf untuk suaranya terputus.
Seperti ada gangguan. Sepertinya Nah, gangguan iya. koneksi. Halo Mas. Ya, halo, halo. Oke, Ya, ya, halo. baik. Ya, tadi Pak Bupati sempat menemui, tapi masa keburu melempari dengan botol lagi sehingga Pak Bupati kembali lagi. Oh, Oke, jadi udah ya. Tapi Oke. Mas, kalau soal Bupati pergi umroh, bagaimana tentang kebenarannya? Apakah betul? Ya, itu jelas sudah dibantah kemarin bahwa Pak Bupati memang tidak ada niatan pergi umroh karena Oke. rencananya telah dikonfirmasi juga Pak Bupati berencana menjadi irup pada hari kemerdekaan 17 Agustus mendatang sehingga dipastikan memang tidak berangkat umroh begitu. Oke, baik. Oke baik. Mas, untuk demo ini sendiri apakah hanya terjadi di sekitar kantor Bupati atau sampai melebar ke alun-alun begitu Mas? Ya, memang aksinya melebar sampai depan alun-alun kantor Bupati Pati, kemudian di gedung DPR ini sebelahnya kantor Bupati ada gedung DPRD itu juga tadi sempat ke sana kondisinya rusak parah, ada beberapa rusak terus kemudian alun-alun juga rusak dan di kantor Sekda Sekretariat Daerah Kabupaten Pati juga banyak kaca yang pecah karena dilempari batu dan botol mineral. Ya, halo. Iya. Oke, Oke. Ya, ini suasana sekarang di sekitar Sekda Pati. oke. Mas, untuk korban jiwa, apakah ada korban jiwa? Untuk korban jiwa, bahwa tadi sempat saat paripurna di DPR ada informasi bahwa ada dua orang yang Eh, Mas sepertinya kemute Iya, Mas. sepertinya kita commute. konfirmasi lagi kepada pihak kepolisian. Oh. Ya, halo. Ya, terkait yang meninggal dunia, kabarnya tadi memang ada kabar bahwa ada dua orang yang meninggal dunia, namun hal tersebut masih perlu dikonfirmasi lagi kepada pihak kepolisian, begitu kan? Oh, Oke, baik. Kemudian juga ada info ada sidang paripurna DPRD Pati Mas ya dalam rangka pemakzulan Bupati, bener nggak tuh Mas? Ya, benar tadi sempat ada DPR, masa juga ketemu DPR dan melaksanakan rapat paripurna terkait pembentukan pansus untuk pemakzulan Bupati dan tadi mayoritas fraksi yang ada di DPR sepakat untuk pembentukan pansus dan pengusulan pemakzulan Bupati. Namun hal tersebut masih butuh waktu, paling lama maksimal 60 hari. Namun belum tahu pasti, tapi saat ini proses tersebut masih dilakukan di DPRD Kabupaten Pati, begitu. Oke. Ini baik. juga Mas Dian mukanya kayak pakai odol ya Mas ya? Ya, tadi sempat kena gas air mata dan lumayan effort yang sangat lumayan hari ini kerjanya, begitu Kak. Ya, lumayan perih soalnya. Lumayan kalau perih kata ya. itu. Iya. 2 kali tadi, karena suasana memang sangat ramai sekali tadi. Dan mohon maaf tadi siang sinyal sangat susah sekali di lokasi, sehingga beberapa kali mengalami gangguan lag, begitu Kak. Oke, Mas, Oke. aku juga mau nanya Mas Dian, apakah demo ini akan berlangsung sampai besok begitu, atau mungkin hari ini pihak keamanan sudah selesai begitu Mas? Nah, dari pantauan memang masa masih ada beberapa yang ada di depan kantor, tapi untuk pasti besok ada lagi kita masih menunggu. Tapi saat ini masih banyak di sekitar alun-alun dan ini kendaraan masih melintas di depan kantor Bupati, di alun-alun Pati, begitu. Adakah imbauan untuk masyarakat Mas sebaiknya untuk menghindari alun-alun begitu? Ya, untuk sementara imbauan pada masyarakat luas, masyarakat khususnya Pati yang alangkah baiknya untuk menjaga kondisitas agar aman dan jangan anarkis. Kemudian untuk warga yang akan melintas di sekitar alun-alun Pati, alangkah baiknya untuk mencari jalan yang lain dan pihak kepolisian sudah melakukan rekayasa jalan agar tidak melintasi alun-alun Pati, yaitu bisa lewat di lingkar Pati untuk tujuan Kudus Semarang atau tujuan dari Kudus Pati ke Rembang Surabaya, begitu Kak. Oke, baik. Mas, kalau soal tudingan jika demo ini ditunggangi, apakah ada statement dari kepolisian? Oh ya, tadi bahwa Pak Polisi tadi siang kan ada anarkis, ricuh, dan Pak Polisi mengungkapkan bahwa
aksi ini telah disusupi oleh pihak-pihak penyusup yang sehingga membuat aksi ini berlangsung ricuh dan tidak kondusif. Oke. Demikian, Kak. Oke, Oke, baik. baik kalau begitu. Berarti saat ini konsentrasi massa udah benar-benar hilang atau bergeser aja nih Mas? Sementara masih ada beberapa massa yang memang ada di depan, kemudian informasinya juga ada beberapa yang berjalan sekitar alun-alun, kemudian arah ke timur dan seterusnya. Oke. Tetapi yang jelas tidak seperti tadi siang, massa sudah di depan kantor bupati sudah terurai dan hanya tinggal beberapa yang masih bertahan, begitu Kak? Oke, tapi Oh, untuk baik. penjagaan masih adakah dari aparat Mas? Masih ada ya? Untuk penjagaan saat ini masih ada dari Oke. pihak kepolisian masih berjaga di depan kantor di halaman Bupati Pati, masih banyak sekali. Oke, Mas terakhir Mas mungkin biar Detikers juga bisa memahami demo ini ya Iya. gitu ya. Sebenarnya apa aja sih Mas tuntutan dari masyarakat Pati begitu kepada Pak Bupati dan juga apa yang masyarakat minta begitu? Apakah benar-benar mereka ingin minta Pak Sudewo itu untuk mundur begitu Mas? Iya, karena kan yang 250% itu udah dibatalkan, Dibatalkan, begitu. gitu. Ya jadi gini, masyarakat masa aliansi masyarakat Pati Bersatu ini merasa kecewa dan terlanjur merasa kurang puas terhadap kebijakan kepemimpinan dari Pak Bupati Pati karena ada beberapa kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap rakyat, seperti ada kebijakan regrouping sekolah di mana dampaknya banyak guru-guru honorer yang tidak bekerja karena sekolah yang semula ada 2 sekolahan bisa menjadi 1 sekolahan. Kemudian juga ada kebijakan pemecatan ini ex-pegawai RSUD yang dianggap sewenang-wenang tanpa pesangon. Sedangkan ada 220 dipecat, kemudian impornya ada sekitar 300 rekrutmen baru ke rumah sakit sehingga masyarakat ini kesal terhadap kebijakan tersebut. Selain pula lagi ada paguyuban pasar YI, di mana pasar YI itu wacananya akan diubah menjadi taman, padahal di sana itu ada banyak UMKM, banyak pedagang, sehingga masyarakat menilai bahwa kebijakan pemerintah ini tidak mensejahterakan rakyat, tetapi justru membuat rakyat menjadi pengangguran, begitu Kak? Oke, siap kalau Oke, begitu. baik. Terima kasih banyak Mas Dian informasinya. Tetap hati-hati di lapangan ya Mas. Selamat Siap, sore, siap, terima selamat kasih, bertugas Mas. kembali Selamat sore, Mas. siap. Siap. Oke, baik. Jadi sebenarnya ini semua dinilai mungkin tidak adil ya bagi masyarakat. Iya, bagi Banyak masyarakat. ketidakadilan. Dan masyarakat Patinya kayak bersatu Ya. gitu ya Cut ya. Iya. Ya kan kayak mereka heeh. merasa karena ya itu tadi apa PBB naik terus juga petugas honorer, apalagi petugas honorer kan ya Ya. ya kasihan begitu kalau misalnya mereka kan juga gajinya kan gak besar-besar banget karena Betul. honorer kan Cut. Mhm, Jadi mhm. begitu. Tapi memang kalau untuk liputan demo sih pasti deg-degan selalu Cut. Pernah liputan Pasti demo gak deg-degan. Cut? Belum pernah Waktu nih. itu yang sama Rudi Koirudin itu demo Itu masak. demo masak Oh, beda, ya? berarti Ah, beda. Oh kita refreshing sedikit ya. Iya, Soalnya iya. kan udah tadi Udah demo tegang ya nih, tegang Dan itu kan. pakai Heeh. dia pakai odol situ kan. Yang kurang tuh sikat gigi sebenarnya. Begini dong Pak. Karena emang Jatuhnya. pri banget Cut. Jadi tuh sebenarnya oke, ini gue sebagai orang awam ya. Iya. Kalau misalkan kena gas air mata, berarti kita harus pakai odol untuk bersihinnya. Sebenarnya ini ada yang bilang mitos, ada yang bilang fakta sih. Maksudnya Oke. sepengalaman gue ya, kenapa pakai odol? Karena kan odol itu kan dingin kan. Iya. Nah gas air mata itu kalau misalnya kita kena Cut, itu mata tuh pedes Cut. Perih dan pedes rasanya. Panas. Iya panas pasti. Panas, oke. Kecuali gas LPG ya, itu buat masak. kalau Lebih itu kan. ke lebam Pak. Kalau Oh kena buat itu. bibir. Lip balm. Ya itu. Jadi apa perih gitu Cut. Jadi memang Oke. makanya kalau nggak pakai odol pakai yang penutup gitu loh. Sampai semuanya kacamata kayak Oh. kacamata renang. Itu Iya, ada dulu iya, begitu iya. kayak kacamata renang terus ditutup semuanya. Beneran. Karena dia tuh perih di mata sama kalau masuk ke hidung tuh juga perih. Oh. Nah kita sekarang langsung ada nih. Kita udah ada gas. Enggak Pak, jangan kita contohin di sini. Itu, Jangan-jangan. Oke. Dan seru. Dan kalau untuk biasanya kalau emang wartawan juga tuh biasanya emang ada yang di sisi pendemo, ada di sisi polisi Iya, gitu kan. Jadi oh, biar oke. bisa dapat cover busetnya gitu, dapat yang di masyarakat gimana, di polisi gimana. Cuman kebanyakan Iya, di iya, polisi iya. karena keamanan, faktor keamanan. I see. Oke. Jadi untuk yang mungkin kalau misalkan next ada demo-demo, pakai apa Pak jadinya? Pakai Kacamata kacamata renang sama sama ini apa ya sama topeng. masker. Sama masker bengkoang.
Nah itu buat mutihin tuh kalau itu biasanya tuh. Betul, tapi kita akan masih menunggu kabar terbaru dari demo Pati ini. Iya. Kita pasti akan update ke Detikar semuanya. Kalau misalkan ada yang penting-penting ya kan, karena kan kita selalu siap siaga. Iya Gitu. betul. Makanya jangan pindah channelnya. Iya pokoknya pindah channel. Bener Zaman dulu banget. Oke guys, kita break dulu. Abis ini kita balik lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Udah ada 5.000 nonton TikTok. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Nah, tadi kan kita udah ngomongin demo di Pati nih. Sekarang yang lagi heboh adalah ini loh yang nikah. Terus habis itu apa ya? Yang nikah, aduh gue gak enak ngomongnya. Langsung colek. Bukan muhrim padahal. Enggak Cut, jadi di mana kok ini ya? Di Halmahera kalau gak salah ya. Itu ada pembunuhan seorang wanita pegawai BPS, Badan Pusat Statistik di Haltim, Halmahera Timur ya. Nah, ini juga viral di sosial media Cut. Jadi garis besarnya aja nih ya gue ceritain ya. Besarnya. Jadi si pelakunya ini itu menikah kan. Nah, betul. si istrinya ini punya teman cewek. Nah, dia ngebunuh teman ceweknya itu. Katanya karena dia terlibat judol. Jadi dia ngambil duit itu 100 dia minjem ke bank, terus minjem 140 juta pas 30 juta, abis itu kalah jadi 0 saldonya. Nah, dia mau minjem ke teman teman istrinya ini, calon istrinya ketika itu. Nah, udah gitu kayaknya nggak dikasih, akhirnya dia itu ngebunuh. Dan si pria ini dia punya kunci serep untuk masuk kontrakan situ Cut. Oh, ini juga jadi misteri nih. Kenapa ini jadi dia misteri punya juga nih. kunci serepnya? Itu juga jadi misteri, dan ketika dia habis ngebunuh, besoknya dia nikah sama istrinya. Dan di sosial media itu bahkan dia masih bisa joget-joget gitu loh Cut. Dan pas polisi mendatangi lokasi dia juga sempat kaget gitu. Wah, ada yang meninggal gitu. Tapi kita untuk mengetahui lebih lengkapnya dalam lagi ya, kita sudah terhubung dengan reporter Detik Sulsel. Bang Raymond Latumahina. Selamat sore. Kalau Sulawesi abang kan? Abang. Kalau Sulawesi apa? Abang. Daeng. Iya, abang. Abang Raymond. Jadi kalau boleh dikasih tahu nih kronologinya bagaimana nih Bang Raymond? Ya, terima kasih Afi dan Pautut. Selamat sore Detikers. Jadi untuk kronologi awal ini kasus pembunuhan yang dialami oleh pegawai BPS Halmahera Timur. Ini atas nama karya Listianti Pertiwi atau alias Tiwi. Jadi kasus ini tuh berawal dari pada tanggal 7 Juli saat pelaku izin cuti untuk menggelar pernikahan di kota Ternate. Jadi saat itu pelaku berada di kota Ternate selama 1 minggu. Lalu kemudian pada tanggal 16 Juli pelaku tiba-tiba hilang tanpa kabar. Sampai calon istri pelaku yang saat ini sudah sah menjadi istri itu bingung cari keberadaan pelaku karena pelaku tidak bisa dihubungi, nomornya tidak ada yang aktif. Lalu pada tanggal 16 Juli, 1 minggu setelah berada di Ternate, pelaku diketahui kembali ke Kota Maba di Halmahera Timur. Jadi pada saat tanggal 16 itu pelaku bertemu dengan korban Tiwi untuk meminjam uang sebesar 30 juta. Nah, jadi sebelum tiba di Kota Maba, pelaku ini sempat mengajukan kredit pinjaman untuk biaya pernikahan. Lalu kredit tersebut cair sebesar 130 juta. Namun, uang tersebut digunakan pelaku untuk bermain judi online hingga saldo yang ada di rekening pelaku terisa 0. Maka dari itu pelaku coba mencari pinjaman kiri kanan termasuk mendatangi korban di Kota Maba. Lalu pada tanggal 16 itu saat bertemu dengan korban, pelaku langsung mencoba untuk meminjam uang sebesar 30 juta tapi ditolak secara halus oleh korban. Korban mengatakan kalau saya tidak punya uang sebanyak itu. Nah, mungkin karena penolakan itu pelaku merasa sakit hati hingga menyusun siasat untuk menyelinap masuk ke rumah dinas korban yang kebetulan rumah dinas tersebut korban tinggal bersama istri pelaku.
Jadi di Oh, rumah dinas tersebut ada 2 kamar, korban menempati kamar belakang dan juga istri pelaku di kamar yang bagian depan. Nah, saat pelaku pada tanggal 16 Juli tersebut, pelaku sudah di dalam rumah dinas dan sembunyi di kamar istri pelaku itu mulai dari tanggal 16 hingga 18 Juli. Jadi pada saat 18 Juli itu pukul 3 dini hari, pelaku tiba-tiba keluar kamar untuk bertemu korban yang saat itu baru selesai mandi. Sampai di situ, setelah bertemu korban di rumah dinas tersebut, pelaku memaksa korban untuk masuk ke dalam kamar hingga korban diikat dan disekap menggunakan tali, tangan korban diikat pakai tali dan kaki juga diikat pakai tali sampai mulut korban dilakban. Pada saat di kamar tersebut, pelaku meminta korban untuk memberitahu PIN rekening dari M-Banking yang ada di handphone korban. Itu korban memberitahu rekening PIN dari M-Banking yang dimiliki oleh korban sampai pelaku menguras uang yang ada di rekening tersebut sebesar 39 juta. Uang tersebut ditransfer ke dompet digital yang dimiliki oleh pelaku. Selain menguras uang yang ada di rekening korban, pelaku juga mengajukan pinjaman online menggunakan identitas yang dimiliki oleh korban. Hingga total uang yang diraup dari korban saat itu sebesar 89 juta. Jadi, setelah selesai menggasak uang korban, pelaku kemudian melancarkan aksi pembunuhannya dengan membekap wajah korban dan menindih menggunakan bantal awalnya selama 3 menit. Lalu karena pelaku belum yakin bahwa korban masih sudah meninggal, maka pelaku menambah untuk 11 menit untuk menindih korban hingga akhirnya korban benar-benar tidak bernyawa. Oke, Mas, ini kan pelaku namanya Aditya Hanafi, Mas ya. Terus ada yang bikin netizen bertanya begitu, bagaimana bisa si Aditya ini masuk ke dalam rumah? Apalagi tadi kan Mas juga bilang jam 3 pagi begitu ya. Ada kabar katanya dia ini punya kunci duplikatnya begitu ya, Mas? Ya betul. Dari keterangan Kapolsek Mabes Selatan, Ibda Habib Ramadia mengatakan kalau pelaku ini punya kunci cadangan. Kunci cadangan ini yang dimiliki oleh istri pelaku. Jadi pelaku menggunakan kunci ini untuk masuk dan menyelinap masuk ke dalam rumah. Oke, baik. Tapi sebenarnya hubungan pelaku dan korban ini selama ini tuh akrab atau biasa aja cuman karena dia pacarnya temennya gitu? Menurut keterangan polisi, menurut keterangan dari polisi, pengakuan dari pelaku ini sejauh ini hanya sebatas akrab sebagai rekan kerja sama karena istri pelaku tinggal satu rumah dinas dengan korban. Oke, baik. Nah, kenapa akhirnya korban menolak meminjamkan uang 30 juta itu? Apakah sudah diketahui alasannya, Mas? Kalau berdasarkan dari pengakuan pelaku sih, korban mengatakan kalau bahwa korban tidak mempunyai uang sebanyak itu untuk langsung dipinjamkan kepada pelaku. Oke. Mas, apakah benar motifnya cuma masalah uang atau ada alasan lain, Mas? Sejauh ini berdasarkan keterangan dari kepolisian, untuk motif pelaku masih mengakui hanya sebatas masalah uang. Karena kebutuhan untuk biaya menikah, uang kredit yang dipakai sudah habis, maka pelaku mencari pinjaman hingga akhirnya menghabisi nyawa korban. Oke, nah sebenarnya yang paling bikin penasaran adalah bagaimana bisa pelaku tetap melanjutkan pernikahan setelah kejadian itu. Apakah ada arah ke penyakit mental kah atau bagaimana, Bang? Jadi pelaku itu setelah melancarkan aksi pembunuhannya terhadap korban, pelaku sempat kembali ke Ternate untuk melarikan diri atau menghilangkan jejak-jejak yang telah dilakukan, termasuk membuang 2 unit handphone milik korban di kota Ternate. Alasan pelaku untuk tetap melakukan pernikahan karena pelaku sudah berjanji dengan istri pelaku dan kemudian kedua orang tua pelaku juga sudah ada di kota Ternate. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, setelah kejadian ini apa langkah BPS untuk menjaga keamanan pegawainya? Apakah ada lebih ketat begitu ya? Iya. Sampai sejauh ini dari BPS Halmahera Timur sendiri belum memberikan keterangan, tapi
berdasarkan informasi hari ini ada dari BPS Pusat datang ke Halmahera Timur untuk mencari tahu lebih lengkap tentang kasus pembunuhan ini. Oke, baik. Oke, Bang Raymond, apakah istri dari pelaku sudah diperiksa, Bang? Sudah dimintai keterangan? Sudah, kemarin dari pihak kepolisian sudah memintai keterangan dari istri pelaku. Sebelumnya polisi sempat kesusahan untuk memintai keterangan dari istri pelaku karena penasihat hukum mengatakan kalau istri dari pelaku masih syok atas peristiwa yang terjadi. Oke, tapi udah. Nah, untuk keterangan dari istri, apakah ada detailsnya? Kira-kira, Bang? Sampai saat ini dari pihak istri belum belum memberikan keterangan lebih lengkap. Oke. Nah, untuk hukuman pelaku mungkin, karena kan udah menghilangkan nyawa orang gitu. Untuk hukuman sendiri, pelaku dijerat dengan pasal 340, pasal 339, pasal 338 dengan subsidiar pasal 350 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati. Iya, karena belum berencana soalnya kan. Sama ini Bang Raymond, aku sempat baca di sosmed juga begitu. Katanya masyarakat sekitar rumah dinas ini sering melihat si pelaku ini sering masuk ke rumah pacarnya begitu ya Bang ya. Katanya suka tinggal di situ malah begitu Bang. Apakah itu benar Bang? Iya, jadi masyarakat sekitar di rumah dinas itu tersebut memang sering mengetahui kalau pelaku ini selalu datang ke rumah dinas karena kebetulan istri pelaku tinggal satu rumah dinas dengan korban. Maka dari itu pada saat penemuan jasad korban yang ditemukan 2 minggu setelah kasus pembunuhan tersebut, masyarakat polisian langsung mengerucut ke satu nama, ke Aditya Anafi atau pelaku yang saat ini telah ditahan. Itu juga yang sempat membuat netizen tuh bertanya, loh kok langsung bisa dia langsung masuk, diperiksa. Ternyata memang masyarakat sudah tahu begitu ya Bang ya. Dan membantu polisi juga untuk melakukan penyelidikan begitu. Baik. Oke. Jadi untuk update terkini sejauh ini sudah sampai mana Bang untuk dari kepolisian? Kepolisian sendiri sampai saat ini masih mendalami kasus ini melalui istri pelaku. Masih mencari tahu apakah istri pelaku terlibat atau mengetahui bahwa pelaku telah merencanakan pembunuhan ini. Oke, jadi masih mendalami ya. Baik, kalau gitu. Oke, ada pertanyaan lain Bapak Afif? Sudah cukup kayaknya. Sudah cukup. Kita nantikan di Detik Sulsel update-annya ya Bang Raymond ya. Nanti hadir kembali kalau ada update-update-nya ya Bang ya. Siap, terima kasih banyak Bang Raymond. Selamat sore. Terima kasih Afif dan Fokus, selamat sore. Itu bahaya judol, Detikers, jangan main judi online, tolonglah. Soalnya kalau misalkan kita belum nyobain judol itu, kita juga kayak apa serunya. Cuman mungkin kalau udah tapi jangan nyobain juga Cut. Jangan nyobain juga ya. Karena kayak banyak banget cerita-cerita judol yang bisa sampai bunuh orang, minjem uang atau gimana gitu. Untuk yang belum pernah main kayak kok bisa ya? Gitu loh, masih ada gitu. Cuman makanya jangan coba-coba Detikers. Beberapa temen gue Cut, maksudnya bukan temen gue langsung gitu. Ada yang mereka kejebak sama judol Cut. Jadi memang itu tuh seperti narkoba kata mereka. Jadi awalnya itu tuh cuma deposit 10.000 loh Cut. Oh ya? Dari 10.000 tuh bisa. Buat deposit 10.000, terus habis itu menang, ngerasain menang 100.000. Coba lagi ngerasain menang 1 juta. Coba lagi ngerasain menang 2 juta. Sampai bisa belasan juta lah pokoknya. Dan ketika udah belasan juta itu kayak, gue bisa kok menang tadi. Masa gue gak bisa lagi? Nah itu. Itu. Anabel gue. Ini tuh emang permainan sistem, jadi dikasih menang terus, sampai akhirnya nagih, kan susah berhentinya Pak. Nah dan ya akhirnya judol sama pinjol jadi dalam satu lingkaran Cut. Ya kalau duitnya habis, ya aku pinjol aja deh. Gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Begitu juga dengan judol jadinya. Nah itu Cut. Karena pasti bisa lagi nih menang, kemarin pasti aja bisa, apalagi sekarang. Nah itu pokoknya tadi Detikers, jangan penasaran lah. Jangan penasaran sama sekali pokoknya. Jangan penasaran. Mungkin kalau misalkan kepikiran di otak kita langsung lari di GBK. Nah itu bisa. Iya kan. Iya benar. Iya tapi kan malah sehat jadinya. Iya betul. Gitu ya kan. Begitu Detikers. Jangan coba sekali-kali. Nah abis ini kita ada apa nih Pak Afif? Abis ini kita kemana Gun? Kita ke market. Ini kok Detik pagi tulisannya? Abis ini kita ke market. Ini Detik pagi.
Abis ini. Apa itu Detik Pagi? Oke, apa? Abis ini kita break dulu tapi apa langsung nih? Kita break dulu. abis ini break dulu. Kita ngomongin Abis ini market, kita ngomongin market review. ya. Yes, Detikers. Yes. Karena memang IHSG ini udah mulai hijau loh, Cut. Udah mulai hijau Udah ya? mulai hijau. Ini setahu gue Wih. kayaknya udah 7 ribuan something. Bentar Detikers buka dulu. Kalau nggak salah udah 7.900 deh. Wow. Dan ini kita udah jam 4 kebetulan. Berarti Udah udah jam 4 ditutup juga, kan udah marketnya tutup juga. gitu. Nanti kita bakal bahas lebih lagi. Sekarang itu nggak enak Gun, jangan nih. Kebetulan handphonenya baru. Chelsea ini Chelsea itu. Biru banget kan. Ini Handphonenya baru. IHSG itu sekarang udah 7892. Wow. Udah Ijo-ijo plus 1% ya. dari Jojo. Dan katanya Gubernur BI itu target itu 8.000 17 Agustus. IHSG-nya. 17 Agustus. Jadi 8.000. mungkin portonya sudah Oke. mulai hijau-hijau. Roy Detikers. Baik, kalau penasaran tetap ya stay terus sama kita di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Ya lagi. Sabar. Masih di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Tadi Jutak dung, seperti- bes. Deng deng tak. Aye. Seperti yang udah kita lihat tadi sentimen market untuk hari ini untuk global dan domestik. Mhm. Dan seperti biasa kalau misalnya ngomongin market kita nggak berdua doang, tapi kita sudah kedatangan tamu kita. Siapakah dia? Ada Mas Revo dari Mega Surita. Selamat sore Mas. Selamat sore Selamat Mas sore, Revo. selamat sore. Ih kok bajunya merah? Iya bukannya Padahal IHSG-nya hijau hijau ya? IHSG-nya. Iya, aduh, salah kita ya. Ganti baju Mas. Suruh ganti baju loh. Iya, ini sebenarnya kita ada berapa beda dari ini Cut. Pokoknya IHSG hari ini lagi hijau, tapi ini di Aha. belakang 7892.88 ya kan. Tapi di sebenarnya- beberapa sekuritas itu 7892.91 Iya. atau naik 1,30%. Lagi hijau banget semua Cut. Dibukanya itu 7846 udah hijau, tertingginya 7903 hijau, turunnya juga 7835 masih hijau. My god. Jadi ini kita bisa ya di 17 Agustus 8.000. Bisa nggak Mas Bisa Revo? nggak Mas Revo? Langsung lagi pertanyaannya. Langsung lagi. Ditembak lagi. Ditembak. Oke, jadi possibility-nya pasti ada banget ya. Apalagi 100 poin lagi kan sangat mungkin sekali Iya, ya. Dan yang di minggu lalu juga disampaikan memang secara possibility itu mungkin. Tapi memang kalau di minggu lalu itu yang kita agak bingung, ini drivernya apa gitu ya. Oke. Karena kalau di minggu lalu bankingnya belum gerak juga. Aha. Bankingnya belum gerak, yang gerak itu kan saham-sahamnya Konglo ya. Pak Prajogo Pangestu kayak gitu-gitu. Dan ternyata di pekan ini saham-saham banking mulai gerak gitu, mulai ada pergerakan dan akhirnya ya mulai break area resistance, kemudian juga inflow juga kalau aku cek di kemarin itu inflow di saham banking kita dan juga Himbara dan juga bukan hanya Himbara sebenarnya saham-saham BUMN kayak Telkom kayak gitu itu udah mulai ada juga dan cukup besar ke sana. Jadi saham-saham BUMN itu juga penggerak selain yang tadi ya, selain yang Himbara dan juga kayak BCA itu juga menggerak juga. Saham PP. Jadi kalau kita bicara 8.000 sekarang sekitar 100 poin lagi itu possible banget ya. Karena ternyata kalau kita perhatikan itu
bisa dibilang kayak semua sektor lah gitu ya mengalami kenaikan secara kompak gitu ya. Jadi IDX Finance-nya, kemudian juga IDX Property, kemudian juga untuk teknologi, kemudian juga untuk, nah yang menarik juga saham-saham yang dia disuspend, kemudian dia unsuspend, dibuka suspensinya, hari ini juga naiknya juga lumayan di hari ini. Jadi memang ya bisa dibilang ya merata ya semua emiten kita itu menggerakkan si IHSG itu sendiri. Makanya kalau bicara possibility sangat besar ya possibility. Apalagi kita masih punya 2 hari lah ya, berarti Kamis dan juga Jumat ya. Iya, kita masih punya 2 hari. Kalau satu hari 50 poin lah, berarti kan 8.000 kena gitu ya, 50 gitu kan kena itu. Jadi bisa ya, berapa persen kira-kira? Berapa persen kira-kira kemungkinannya? Ya mungkin 70% mungkin itu oke lah. Masih di atas 50 oke lah, oke bisa. Sama ini Mas Revo, kan kalau misalnya saham kita lagi hijau, lagi bagus, itu kan ada yang bilang karena asing sudah mulai masuk, mulai banyak gitu kan. Yang mau gue tanyakan adalah sebagai orang awam Mas ya, seberapa besar sih pengaruh asing dalam hal ini pembeli dari luar kan, ya kan? Seberapa besar sih pengaruh asing dalam pasar kita, sama memang sekarang asing itu sudah beneran banyak yang masuk lagi Mas? Wah betul, kalau bicara soal banyak yang masuk kemarin itu 2,2 T masuknya saya, dan itu tertinggi sejak pertengahan Mei 2025. Jadi mungkin 3 bulan terakhir lah. 2 bulan 3 bulan terakhir itu yang tertinggi. Karena kita cukup jarang bisa sampai 2,2 T. Di yang Mei itu kita sekitar 2,8 T. Dan sekarang 2,2 T itu kemarin maksudnya 12 Agustus itu cukup jarang kejadian. Dan kalau kita perhatikan dalam beberapa mungkin 1 minggu terakhir lah, itu berarti net foreign inflow kita itu lebih dari 2 T ya. Mungkin 2,5 atau lebih dari itulah net foreign inflow dalam 1 minggu terakhir. Jadi memang benar-benar si foreign itu salah satunya mendrive juga ya. Dan kalau pertanyaan tadi sebelumnya adalah emang sesignifikan apa atau kayak porsinya berapa? Seingat saya itu tetap sekarang itu porsinya seingat saya sudah di bawah angka 50% dari porsi asing. Jadi lebih ke arah sebenarnya lebih banyak domestiknya yang mendrive. Tapi porsi asing tetap besar gitu. Khususnya ke saham-saham yang memang kayak BRI itu asingnya juga cukup banyak. Dan juga saham-saham yang apa ya saya ngomongnya ya intinya saham-saham yang memang kita well known itu porsi asingnya tuh masih cukup besar lah, khususnya kayak perbankan kita kayak blue chip juga pasti besar. Masih banyak itu masih banyak asing di sana juga. Dan jadi kalau asing itu masuk ya pasti gini, mereka itu masuk itu bukan dengan pertimbangan hari ini masuk minggu depan keluar, atau hari ini masuk besok atau lusa keluar. Enggak, mereka tuh bisa nge-hold itu kayak 6 bulan, setahun, atau bahkan beberapa tahun ke depan. Karena mereka masuk itu ekspektasi yang ke depannya. Jadi growth expectation-nya itu yang mereka lihat. Kalau mereka lihat suatu saham A gitu ya, punya growth expectation mungkin dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan itu masih bagus gitu ya, masih naik terus lah gitu ya, bertumbuh dibandingkan periode-periode sebelumnya, mereka akan berani masuk, bahkan ya menambah muatan lah kira-kira kayak gitu ya. Jadi mereka pertimbangannya bukan kayak kita masuk, kalau kayak kita retail kan masuk 5% atau berapa persen atau lusa udah keluar gitu. Mereka kan enggak kayak gitu, enggak secepat itulah gitu. Jadi kalau mereka masuk ke kita itu berarti memang pertimbangan sudah cukup matang gitu. That's why bisa sering kali kita jadi patokan itu adalah asing udah masuk. Karena kalau asing udah masuk berarti mereka ini sudah cukup firm dengan kondisi market dan juga perusahaan-perusahaan di domestik kayak gitu. Makanya kita biasa juga cenderung ngikut juga kan. Asingnya masuk kita juga masuk. IHSG juga naik. Dan asing juga sangat amat berpengaruh pada ini Mas ya, stabilitas ekonomi politik di Indonesia juga kan pasti. Betul, dan juga yang perlu diketahui asing itu masuk itu sebenarnya lewat banyak cara sih. Tapi kalau kita bagi dua lah ya, satu lewat real, satu lewat financial market lah. Jadi financial market kan bisa bonds, obligasi, bisa lewat saham gitu ya. Tapi kalau yang real dia bisa kayak namanya foreign direct investment. Jadi yang mereka investasi ke sektor real gitu. Misalkan mau bikin pabrik apa gitu. Kayak gitu-gitu, itu sektor real. Dan itu biasanya kalau kita ngomongnya gini, kalau sesuatu yang financial market asing masuk keluar itu adalah hot money. Jadi mereka kan masuk sebenarnya bisa keluar cepatnya, keluar masuknya tuh bisa dengan jangka waktu yang cukup pendek. Sementara kalau di sektor real mereka kayak bantu chip in untuk bikin pabrik dan sebagainya, itu mereka nggak bisa masuk hari ini bulan depan keluar kan nggak bisa. Mereka itu kayak investnya lebih panjang durasi waktunya. Jadi kayak bisa mungkin 5 tahun atau berapa tahun. Jadi makanya kalau yang financial market biasanya kita katakan dia hot money karena masuk keluar bisa cepat. Tapi kalau yang sektor real atau real sector itu dia tanda kutip cold money lah gitu. Karena dia masuk udah tunggu berapa tahun baru mereka bisa kayak mendulang cuannya atau bisa keluar lah kayak gitu. Oke. Nah kalau untuk hari ini sektor apaan aja nih Mas yang kira-kira melesat
Ya, jadi kalau aku coba lihat sedikit, jadi di sini dari 11 sektor, 9 itu so far itu ditutup di zona positif dan yang naiknya signifikan sekali itu kayak teknologi, kemudian healthcare, dan juga infrastruktur. Tapi paling tinggi di sini yang teknologi ya, hampir 4%, 3,98%. Kira-kira kenapa tuh Mas? Salah satunya saham yang ini juga udah dibuka dari suspensinya yang harganya 300 ribuan per lembarnya. Jadi kalau per lotnya berarti 30 juta ya. Itu ini saham memang apa ya, dia disuspend kemudian dia unsuspend. Jadi gimana kita ngomongnya kalau saham yang ini ya. Tapi ini juga bukan rekomendasi juga. Bukan, karena harganya sudah cukup tinggi sekali gitu ya. Memang kenaikannya luar biasa banget dan memang agak unexpected juga bisa naiknya setinggi ini gitu ya. Tapi ya kalau untuk yang saham-saham lainnya ya bisa kita katakan yang contoh kayak saya mention aja kayak Goto. Goto itu seingat saya hari ini ada rilis soal laporan keuangan, nanti kita akan cek itu akan seperti apa. Coba memang kalau untuk Goto ini yang menarik, memang setiap kuartalnya itu kita perhatikan dia kerugiannya berkurang terus-menerus. Jadi memang akhirnya banyak ekspektasi dari pelaku pasar juga, analis dan lain sebagainya menyampaikan mungkin kedepannya ini akan turn around ya dari negatif ke positif. Jadi yang awalnya dia net loss, mungkin one day kita akan melihat dalam waktu dekat ini EBITDA-nya positif, kemudian juga dia mencetak net profit, tapi ini perlahan ya, jadi memang butuh waktu juga untuk kayak Goto ini berkembang. Dan juga kalau untuk teknologi lainnya kayak contoh ada WiFi kayak gitu ya, jadi WiFi juga ini saham yang juga awal-awalnya itu kita perhatikan ada right issue, kemudian juga belakangan ini ada sentimen soal buyback di harga 2.880. Sekarang harga di 2.710, which is itu masih di bawah harga buybacknya kan di 2.800-an tadi. Jadi memang saham-saham teknologi saya rasa masih agak cukup menarik, khususnya yang tadi yang saya mention tuh beberapa juga. Nah, sekarang sentimennya masih agak cukup positif juga ya. Angin segar ke dua emiten tadi itu masih ada untuk saat ini seperti itu sih. Sama ini Mas, ini kan oke lah kita positif menyambut 8.000 ISG. Tapi setelah 17 Agustus, apakah ISG tetap berada di 8.000 atau mungkin naik atau mungkin turun Mas? Ya oke, prediksinya ini ya. Jadi kita jangan lupa juga 17 Agustus itu hari Minggu kemudian Seninnya kita libur 18 ya kan. Pasar libur berarti dong. Cuti bersama. Cuti bersama. Biar dipotong dong cuti gue. Cuti bersama ya. Mau mengingatkan sekali lagi. Iya nih cuti bersama. Tadi dipotong ya. Dipotong lagi, aduh. Nah, nggak lama setelah itu ada di tanggal 26 atau 27-nya itu ada MSCI itu. Nah, memang sudah ada announcement di tanggal 7 Agustus ingat saya. Kemudian di sekitar tanggal 26 atau 27 Agustus itu ada effective date-nya lah gitu ya. Nah, saya rasa sih harusnya sampai sekitar tanggal 27 Agustus kita harusnya masih cukup positif ya. Karena so far sentimen yang ada saat ini itu mendukung positif semua nih. Data-datanya baik itu secara yang makro, yang global maupun yang di domestik sendiri. Di globalnya sendiri kita bicara kayak di US kayaknya so far tidak ada something yang gimana-gimana. Terakhir kemarin malam aja CPI itu juga relatively ya mirip-mirip dengan konsensus lah. Sekitar 2%-an, 2,7 atau 2,8%. CPI headline maupun CPI yang core CPI year on year ya. Jadi so far nggak ada banyak yang gimana banget. Kemudian kita bicara soal tarif. Tarif itu kita lihatnya khususnya dari sisi US sendiri ya, itu core CPI-nya sendiri itu tidak ada banyak pergerakan yang gimana juga. Jadi kelihatannya tarif so far ini belum secara man on man-nya itu tidak ada pengaruh yang signifikan so far. Jadi lebih ke arah khususnya justru kalau di US itu lebih ke arah yang services, yang jasa yang justru mempengaruhi. Tapi kalau yang food kayak gitu itu enggak, so far enggak ada yang pengaruh yang gimana juga. Jadi soalnya kelihatannya tarif ini enggak ada yang so far nggak ada yang gimana banget lah gitu. Sejauh ini seperti itu. Kemudian dari tanah air kita bicara, sebelum ke tanah air kita bicara yang global tapi di luar US itu central bank di berbagai negara sekarang terus cut rate, jadi terus memangkas suku bunganya. Jadi kelihatannya memang growth ekonomi kita di global ini mungkin di 2025 dan 2026 ini enggak seburuk yang kita ekspektasikan di awal tahun. Jadi kelihatannya agak cukup ya lumayan oke lah gitu ya, enggak sedalam itu, enggak sedrop itu. Dan di dalam negeri kelihatannya juga di tanah air so far ya kita tahu lah Q2 kita GDP growth kita 5,12% year on year, meskipun itu banyak perdebatan di sana. Itu apakah is it real or not, investmentnya kenapa setinggi itu dan lain sebagainya. Manufacturing kenapa setinggi itu dan sebagainya, padahal kita PMI kontraksi 4 bulan beruntun. Tapi kok bisa setinggi itu ya gitulah pokoknya ya. Tapi intinya tahan. Tapi intinya data-data yang disajikan, saya bilangnya yang disajikan ya oleh institusi-institusi atau entitas yang memang kredibel dan seharusnya kredibel itu so far bagus gitu ya. Jadi memang kalau kita melihat
angka 8.900-an kelihatannya sampai di akhir Agustus tahun ini kelihatannya masih akan cukup bertahan, cukup sustain lah gitu. Cuma mungkin di September ini, justru di September yang saya takutin. Karena by historical, saya tadi sempat cek dalam 10 tahun terakhir itu sekitar 2 kalian itu kita hanya ditutup zona hijau. Jadi 8 dari 10 kejadian itu kita merah di September. Di September. Kurang lebih sekitar 8 sih ingat saya tadi. Jadi ya mungkin 7 atau 8 lah, itu merah di bulan September. Jadi itu yang saya khawatirkan ada terjadi penurunan juga di bulan September. Jadi gitu setelah euforia di Agustus kita naiknya kencang sekali, takutnya di September ya kita malah depresiate ya, melemah itu sih. Berarti kalau gitu siasatnya masih wait and see atau sekarang ini bukan rekomendasi lagi, sekarang ini bukan rekomendasi ya, cuman kalau misalnya Mas Evo bisa ngasih advice gitu, apakah siasatnya sekarang kita masih wait and see atau nanti tunggu serok di September deh? Mengingat September bakal koreksi mungkin begitu ya. Kalau untuk melakukan pembelian sekarang udah menurut saya bukan saatnya lagi untuk kita buy karena sebetulnya udah kan mahal ya? Udah tinggi sekali. Bahkan mungkin kalau ingat dari beberapa pekan lalu saya bilang kan properti dan finance, properti dan banking. Itu terus ya saya bilang properti dan banking. Dan hari ini juga naiknya udah kencang semua tuh, properti, Cetra, APLN, you name it lah. Banking juga udah pada naik semua kan, baik itu yang konvensional, Big Four plat bank, bank plat merah kita sampai yang digital bank kita pun naiknya signifikan sekali, BBB, Arto dan sebagainya, BBHI kayak gitu-gitu. Jadi kalau untuk masuk sekarang sebenarnya udah telat sekali. Jadi sekarang itu tinggal let the profit trend aja sih. Sekarang momen-momen sekarang ini, tinggal nunggu aja. Dan kalau buat saya mungkin nanti di either di akhir Agustus atau awal September itu bisa kita pertimbangkan untuk trimming our portfolio gitu. Jadi udah mulai trimming itu ya kita jual-jualin lah gitu. Jadi nanti di September ketika kita lihat sudah ada drop di sana yang cukup clear, cukup signifikan, baru kita bisa accumulate lagi. I see. Oke. Itu salah satu tips and trick-nya ya. Bapak kan pribadi kan pertanyaannya. Iya, itu dia. Saya udah yakin. Bapak pribadi pertanyaannya. Enggak, karena gitu Cut. Karena kan maksudnya ya apalagi gue baru belajar saham gitu kan. Jadi kayak ngerasa, wah nih hijau kayaknya gue beli sekarang nih. Cuman kalau tadi bilangnya udah tinggi, ya mungkin taruh di yang lain dulu lah. Iya. Nah tapi kalau misalkan ini gak ada yang lagi diskon yang bisa kita koleksi untuk saat ini. Masa bener-bener gak ada gitu Mas? Kalau mau panjang banget sebenarnya banking kita masih tergolong murah, karena kita ya under value gitu-gitu. Banking kita masih under value, masih sekitar minus 1 standard deviation lah. Sebenarnya masih murah. Tapi kalau kita nariknya bertahun-tahun ke depan ya. Tapi kalau saya yakin lah investor retail juga pasti banyaknya mikir kalau udah cuan 10-15% paling juga mereka keluar kan. Jadi maksudnya kalau untuk kayak short term mungkin 1, 2, 3 bulan ke depan ini bukan momen yang saatnya kita untuk beli. Tapi kalau kita punya mindset ya 3 tahun atau lebih dari 3 tahun, 5 tahun kayak gitu, ya go ahead. Sebenarnya banking kita masih minus 1 standard deviation, sebenarnya masih murah juga. Ya harganya masih murah, termasuk yang blue chip juga kan Mas. Masih BBCA, murah. BBRI masih murah semua. Astra itu juga masih murah. Meskipun naiknya juga udah lumayan ya. Tapi meskipun ada ini Mas, apa kan isu mobil listrik kan katanya kan. Itu pengaruh gak sih Mas ke sentimennya? So far kalau aku lihat lebih ke sekarang Gias kan baru beres ya kalau baru beres ya. Gias kan. Katanya penjualannya turun. Cuma beberapa oke. Beberapa oke sih. Beberapa oke. Tapi kalau dibandingin kan kayak ada grafik penurunan. Iya sih, cuma ya itu sih kalau Astra itu masalahnya di situ juga sih. Sekarang gini, karena ada tren orang-orang itu udah karena dia tadi purchasing powernya itu mereka sudah melemah, jadi mereka cenderung instead of saya beli sesuatu yang ratusan juta atau mungkin miliaran barang seperti ini, saya prefer untuk beli kendaraan yang roda 2 gitu, yang harganya mungkin puluhan juta, kayak 20 juta dan sebagainya. Jadi udah mulai shifting ke sana. Itu bahkan sebenarnya bukan baru-baru ini kelihatan tren kayak gitu. Sebelumnya beberapa bulan lalu pun memang tren itu sudah kelihatan sangat clear gitu. Dari roda 4 ke roda 2 orang-orang tuh udah bergeser ke sana gitu. Tapi ya memang kalau bicara murah, Astra masih murah. Dan jangan lupa Astra itu holding ya. ASI itu kan holding. Dia punya di bawah banyak ada UNTR, itu ada coal. Yang tambang itu Mas. Ada CPO AALI, Agrolestari gitu ya. Astra Agrolestari. Jadi dia kan holding punya banyak di bawah-bawahnya anak usahanya ya. Jadi masih bisa lah dipertimbangkan mungkin buat the tickers yang mau koleksi gitu buat saat jangka ini panjang. untuk jangka panjangnya bisa gitu. Bisa sekali lagi kita nggak merekomendasikan harus tetap dipikirin, ditimbang-timbang sendiri lah gitu. Karena uangmu kan tanggung jawabmu Cut. Betul, kan? Uangmu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab saya cuma ngasih tahu aja. Kecuali Anda kasih ke saya. Itu tanggung jawab itu kita. Tanggung jawab kita.
Bukan tanggung jawab saya atau Anda, jadi tanggung jawab kita gitu. Iya, sama ini Mas Eva, aku juga mau nanya soal energi Mas. Ini saham-saham energi ini kan ada yang bilang belinya itu di awal tahun lalu jual di akhir tahun. Karena kan energi itu kita kan banyak mengekspor kan, batu bara segala macam gitu. Jadi katanya harganya di akhir tahun tuh tinggi. Bener gak sih Mas? Ya betul, itu theoretical ekonomi yang dari bertahun-tahun lalu seperti itu yang memang disajikan. Jadi khususnya di Q4 ya. Jadi Q4 itu biasanya kayak harga-harga komoditas khususnya coal ya. Coal itu mengalami kenaikan karena musim dingin. Jadi logically adalah karena winter di luar sana Eropa dan sebagainya, mereka kan butuh pemanas lah, penghangat. Berarti butuh coal, butuh batu bara. That's why kita sebagai eksportir batu bara itu diuntungkan. Lebih ke situ poinnya. Karena winter ekspor kita naik. Jadi demand kan tinggi tuh pada saat itu. Makanya batu bara kita diuntungkan. Dan kalau saat ini apakah momen yang tepat untuk beli? Sekarang sebenarnya harganya lagi murah. Ini kalau paling kalau tadi pertanyaan balik ke sebelumnya yang masih mungkin untuk dikoleksi gitu. Dengan harga coal Newcastle futuresnya sekarang juga sekitar 111 112 USD per ton. Ya coal ya masih agak-agak murah sebetulnya. Sekarang tuh masih agak-agak murah lah gitu. Dibandingin kalau kita bicara soal sektor yang lain ya. Sekarang lebih ke coal ya oke lah gitu. Masih oke. Cuma memang ini yang perlu diperhatikan, coal itu variasinya banyak karena ada yang kalor tinggi, ada yang kalor rendah gitu. Nah, itu yang kita perlu lihat. Terus ekspornya ada yang tinggi sekian persen, ada yang lebih domestik. Nah, ini yang harus kita lihat gitu. Kalau aku pribadi aku lebih suka yang banyak ekspor gitu. Karena untuk ngejar yang winter tadi. Untuk ngejar kuartal 4 nanti. Jadi kalau aku prefer yang ekspor, kalor tinggi dan juga ada aksi korporasi dalam waktu dekat atau mungkin beberapa bulan yang lalu. Itu sebenarnya ada sahamnya. Itu bisa dicek aja lah. Tadi itu ada kriteria tadi. Ekspornya tinggi, kalornya tinggi, kemudian dia ada aksi korporasi dalam beberapa bulan terakhir ini. Itu ada saham batu bara yang ke situ gitu. Nanti itu bisa dicek aja sih. Kalau kita ada iklan ya Mas. Nanti kalau kita ada iklan. Penasaran ya Detikers ya. Ini di rahasia dapur masalahnya. Rahasia dapur. Iya. Oke, jadi untuk saat ini cukup oke ya. Berarti kita masih ada angin segar untuk 8.000 di tanggal 17 Agustus ini. Dan setelahnya sampai akhir Agustus. Sampai akhir. Semoga September juga. Amin. Walaupun kan boleh dong. Kita boleh dong. Boleh. Berharap ya kan. Iya. Boleh kan. Apalagi kan 17 Agustus banyak diskon di mall-mall katanya tuh, Cut. 80%. Iya, ada mall-mall di Jakarta kan. Jadi ya udah mungkin ntar mau dijual dulu, udah cuan gitu kan, mau belanja dulu. Biar nggak jadi kaum Rojali sama Rohana. Rohana. Iya. Bener. Ada lagi satu lagi Rojali, Rohana sama Romulus. Nah Romulus punya saudara Roburik namanya. Kalau warkop DKI, itu orang DKI, Dono Kasendro bener. Rohalus apa sih? Ada satu lagi, ada 3 sekarang. Rojali rombongan jarang beli, Rohana rombongan hanya nanya. Yang satu itu yang ngecek. Yang datang Romusa datang terus habis itu kan kita ngomongin enggak ding, bukan sama lo kemarin. Ada yang kayak ngeliat terus belinya online. Ada. Udah Detikers tolong ditulis di komentar kalau ada. Tolong siapa tahu Detikers tahu, tulis di komentar. Ini pernah kita bahas minggu lalu. Bukan sama Edo. Edo pernah kita bahas. Jadi ada. Halus. Iya, rombongan hanya ngelus. Oh maksudnya megang gitu, ngecek belinya di e-commerce gitu. Rohalus. Benar kan, gue gak salah. Masih ada tuh di kepala gue. Jadi ada 3 ya sekarang. Jadi ya siapa tahu bisa beli langsung dengan diskon 80%. Iya, biar ekonomi juga berputar. Betul, harus dong. Tapi kan di online juga ekonomi berputar kan? Iya sih. Kalau gak berputar mah kita apa jadinya negara ini. Yang penting intinya belanja. Belanja. Gak apa-apa sesuai kebutuhan boleh. Ya sekali-kali nyenengin diri sendiri lah. Masa bisa merdeka kamu enggak? Gitu kan. Maksudnya kita merdeka untuk merasakan belanja gitu kan. Iya, masa kita harus memerdekakan. Tuh channel gue udah robek-robek tuh lu lihat. Emang kayak gini. Iya kan, kita memerdekakan diri sendiri ya kan. Capek kan memerdekakan orang lain terus. Iya. Lo lama-lama kenapa jadi curhat ya? Aduh kemana-mana nih. Oke, Mas Revo terima kasih banyak ya Mas. Terima kasih banyak Mas Revo. Luar biasa informasinya. Jadi Detikers habis ini kita ada trending. Kita ada trending. Oh, ada trending today dulu. Kita abis itu baru Sunset Talk nanti. Hari ini, abis itu Sunset Talk. Sunset Talk juga ngomongin soal ini, Cut, investasi juga, investasi ini. Pensiun dini. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, Detikers. Tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore.
Masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay. Ah. Kan itu suaranya. Iya. Ke Plaza Senayan apa nih? Kayak ada suaranya ya kan? Iya. Ih, zaman kecil banget tuh. By the way ya, kita ini kan bentar lagi 17-an. Yes, Minggu. Hari Minggu kita 17-an. Nah, katanya nih ada Brigadir Aniza lagi di istana. Katanya lagi ada gladi resik 17-an. Oh iya, mau ada upacara yang pasti. Ada upacara Terus pasti. kalau nggak salah ada di Monas tuh sekitar istana juga. Ini ada UMKM setelah nanti 17-an. Seru banget. Ada festival budaya apa Festival. konvoy gitu apa lupa gua. Oh, seru-seru. Coba kita langsung aja tanya langsung ya. Selamat sore Brigadir Aniza. Selamat sore. Selamat sore. Suara kecil banget nih Brigadir Aniza. Belum terhubung kayaknya. Macet Belum soalnya jalanannya. terhubung. Sinyalnya ya. macet kayaknya. Sinyalnya macet, ya kan? Kan kalau nggak salah juga bisa ini Cut, bisa daftar deh. 17-an. Oh iya. Ada websitenya kalau nggak salah. Coba kayak udah penuh. Oh. Buat nanti bisa kita masyarakat biasa ya, upacara di Sana Merdeka. Oh, seru banget. Coba gue Jujur cari. belum pernah sih gue. Gue Iya. biasanya upacara di sekolahan. Kalau Iya sih. di istana belum pernah, kebetulan boleh dong diundang. Nah sekarang coba kita, apakah sudah terhubung sama Brigadir Aniza? Halo Brigadir Aniza. Belum Oke, seperti ya. masih belum. Coba kita mau coba ya. Pendaftaran itu masih buka nggak Ini kira-kira? melansir dari Detik News ya, Cut, ini rangkaian Mhm. acara di istana hingga Monas. Oh, ini dia Brigadir sudah. Aniza. Selamat sore Brigadir Aniza. Halo, selamat sore. Halo, selamat Sore, sore. Selamat sore. Brigadir Aniza sekarang lagi di mana nih posisinya? Ya, sekarang ada di Monas, di sekitaran Istana Negara. Mhm. Oh, katanya lagi ada gladi resik untuk 17-an ya Brigadir Aniza? Ya, betul, betul. Saat ini sedang dilakukan gladi untuk upacara hari ulang tahun nanti di hari Minggu. Di hari Oke, Minggu, baik. Kalau gitu oke. silakan laporannya Brigadir Aniza. Ya, baik, terima kasih dan juga selamat sore rekan. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas di kawasan Monas, Jakarta Pusat, di mana situasi arus lalu lintas pada saat ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan karena sudah memasuki jam pulang perkantoran. Untuk arus lalu lintas sendiri pada sore hari ini, ya ini dari kawasan Harmoni yang akan berbelok ke kanan mengarah ke kawasan Gambir. Maksud kami yang akan mengarah ke kawasan Gambir, situasi arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap tertib dan berhati-hati, serta memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah HI ataupun Sudirman yang akan mengarah ke kawasan Gambir untuk sore hari ini, terpantau masih dalam keadaan ramai dan lancar, tapi memang sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan karena memasuki jam pulang perkantoran. Peningkatan volume kendaraan ini akan terus terjadi hingga nanti, dan untuk itu kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib, berhati-hati, pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang baik, dan khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI, dan juga untuk kendaraan roda 4 selalu menggunakan safety belt guna keselamatan dan juga keamanan. Dan untuk sore hari ini sedang diberlakukan, maksud kami pada sore hari ini sedang dilakukan gladi untuk hari upacara yang akan dilaksanakan pada hari Minggu nanti. Untuk pengalihan arus sendiri untuk sore hari ini masih belum diberlakukan. Dan untuk arus lalu lintas sehingga masih bisa melaju ataupun masih dapat melewati jalan-jalan sebagaimana biasanya. Kami himbau bagi para pengendara mengingat di kawasan ini merupakan kawasan ganjil genap untuk selalu menyesuaikan plat nomor yang berlaku dengan tanggal hari ini. Dan saat ini diberlakukan plat nomor genap saja yang dapat melintas. Untuk itu kami himbau untuk selalu tertib, berhati-hati. Dan untuk itu juga kami mengimbau mengingat kondisi cuaca di kawasan DKI Jakarta yang tidak menentu, kami himbau untuk selalu mengecek kembali khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan juga kami menghimbau sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek kembali kesiapan fisik Anda dan juga kesiapan fisik kendaraan Anda, pastikan dalam keadaan layak dan juga baik. Dan juga untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada sore hari ini. Silahkan kembali ke rekan di studio.
Baik. Brigadir Riza nanti apakah akan bertugas di Istana Merdeka 17-an? Iya, bertugas untuk menyampaikan informasi lalu lintas tentang pengalihan. Oke, Karena pasti bakal rame banget karena nanti. iya pasti akan. Oh iya tadi Afif juga bilang katanya bakalan Ada pertunjukan UM, kesenian. betul ya? Iya, Brigadir Riza ya nanti ya di Monas ya. Halo, gimana Kak? Iya katanya Afif tadi akan ada pertunjukan Ya, kesenian, UMKM, di sekitar gitu-gitu Monas di begitu, sekitar Brigadir Monas. Riza ya? Apakah betul? Ya betul. Oke, dan itu dibuka untuk umum dari jam berapa sampai jam berapa, Brigadir Aniza? Untuk informasi itu masih belum saya pelajari lebih lanjut ya Kak. Nanti takutnya salah informasi, nanti next saya akan sampaikan untuk lebih rinci gimana untuk biar lebih pasti. Oke, baik, siap. Ditunggu informasinya Brigadir Anissa, soalnya kita semangat banget nih untuk ke sana ya kan. Baik, terima kasih banyak Brigadir Anissa. Selamat Kak, kita bertugas. semua bersemangat. Iya, untuk 17-an ini ya. Oke, baik, terima kasih banyak Brigadir terima Anissa. kasih. Selamat sore, bertugas salam kembali. presisi. Salam presisi. Oh iya, Nih, seru banget. gue baca di Detik News nih ya, Cut. Oke. Walaupun nanti masih hari Minggu besok sih. Masih ya hari kan? Minggu, yes. Jadi itu ada kirap bendera Sang Merah Putih teks proklamasi jam 7. Terus pertunjukan kesenian di halaman Istana Merdeka jam 7.25. Upacara peringatan detik proklamasi. Pertunjukan kesenian masih di Istana Merdeka. Terus kemudian juga ada kirap pengembalian bendera ini. Kirap bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi di Monas. Itu pas 17 nanti. Dan juga ada karnaval bersatu kemerdekaan tanggal 17 Agustus jam 19.30 malam. Tempatnya Monas, MH Tamrin, Bundaran Hotel Indonesia sampai Semanggi. Oh, seru banget. Jadi bakal rame. Apalagi 18-nya cuti bersama ya cuti kan. bersama bukan libur. Bukan libur, Cuti walaupun bersama dipotong. ya. Tapi Bapak cuti? Masuk kebetulan. Karena Liga Inggris juga udah mulai. Oh, Bola-bola udah mulai, Cut. Bola-bola udah mulai Liga ya? Belanda udah mulai duluan. Nanti tuh akhir pekan ini Liga Inggris, MU Arsenal itu salah satu big match. Terus juga La Liga main. Dan ya udah mulai seperti biasa lah. Oh, kerja ya Bapak kerja. ya. Luar biasa. Ini dia laki-laki sesungguhnya. Kerja. Laki. Oh, laki. Iya lagi. Iya. Nah, ini Detikers, ini ada salah satu informasi yang breaking news juga. Yes. Dari Detik News, ini KPK OTT di Inhutani 5. Jadi melansir Detik News juga, ini baru tadi sekitar pukul 15.49 KPK melakukan operasi tangkap tangan di kantor Inhutani 5 Jakarta. Total ada 9 orang ditangkap KPK dalam OTT itu. Wakil Ketua KPK Fitro Roh Cahyanto menyebutkan memang ada 9 dan juga direksi salah satu BUMN dan swasta. Dan belum ada penjelasan apa perkara yang membuat KPK melakukan OTT ini. Fitro juga belum mengungkapkan ada tidaknya uang yang diamankan dalam OTT tersebut. Nah, Inhutani itu, Cut, adalah nama badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di sektor kehutanan. Singkatan ini merujuk pada PT Eksploitasi dan Industri Hutan. KPK lagi. Korupsi lagi. Ketangkap lagi. 2025 masih korupsi. Iya, mau ulang tahun loh kita. Iya, 40 tahun merdeka. Korupsi. Salah. Kemana ya? Kok saya bingung? Kenapa saya bingung kameranya mana jadi sih ini, Pak? Begini jadinya. Iya. By the way, lo tau gak yang lagi viral? Apaan tuh? Banyak yang viral nih. Banyak banget yang lagi viral. Tapi salah satunya ada namanya viral. Ini ritual Umi Cinta di Bekasi. Hah, maksudnya? Jadi masuk surga bayar 1 juta. Oh, wow. Pak, kalau itu benar saya rasanya ingin. Ya kan? Gimana Jadi cerita, Cut, gimana? ada kegiatan berkedok keagamaan di Kelurahan Cikamuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Gitu. Nah, ini awalnya tuh gara-gara warga resah nih. Jadi ada kegiatan namanya Umi Cinta gitu. Jadi ada sejumlah pria dan wanita termasuk beberapa anak-anak itu tuh ada di satu rumah. Namanya Rumah Umi Cinta gitu. Jadi dikabarkan bisa bayar 1 juta ya kan untuk jadi pengikutnya bisa masuk surga. Gitu, iming-imingnya gitu. Tapi ini udah dimintai konfirmasi. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Kusumo mengatakan kejadian tersebut telah ditangani. Saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman nih. Gitu, lagi didalami saat ini. Jadi ditanyai tentang duduk perkara kejadian itu, Kusumo masih belum menjelaskan penjelasannya. Dia juga belum memberikan keterangan apakah sudah ada pihak yang diperiksa terkait tersebut gitu. Ya, tapi kita
Jangan sampai deh ada yang kayak gitu-gitu lagi. Itu Masa? 1 juta coveringnya yang di depan, apa yang di belakang? Yang di dalam bawah Pak. Coveringnya sampai jatuh mikrofonnya ya kan. 1 juta masuk surga. Jangan dong, jangan ya. Jangan percaya ya. Jangan percaya Tikers yang Tikers, kayak iya. gitu-gitu jangan percaya udah gitu. cukup lah. Dulu ada Lia Eden udahlah. Ingat Aduh, dulu. iya, Iya ingat. kan? Lia Eden yang dapat katanya Jibril turun di Monas. Cuman waktu itu emang belum ada busway, jadi nggak tahu tuh dia mau naik apa. Belum. Mungkin masih pakai Mikrolet. Kopaja. Kopaja, bisa. Atau Maya Sari Bakti. Metro Mini. Metro Mini. Anak sampai sekarang nggak ada Metro Mini tuh. Nggak ada. Yang bau besinya kecil banget. Iya, bener-bener. Gue naik lagi tuh. Nah ini kita udah ada apa lagi, bergeser Pak? ke Jatim Cut. Ini yang juga viral kemarin-kemarin. Sound Horik. Jadi kan sebenarnya pemerintah Jawa Timur kan sudah mengeluarkan aturan tuh Cut ya kan. Dan ini juga sekarang Polda Jatim itu memberikan peringatan keras soal aturan Sound Horik. Surat edaran bersama diterbitkan Pemprov bersama Forkopimda Jatim terkait pembatasan penggunaan pengeras suara atau sound system. Sound Horik. Nah, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan pihaknya siap menegakkan aturan yang tertuang dalam regulasi itu. Menurutnya, SEI itu mempunyai 13 landasan hukum yang menjadi dasar penerbitannya. Berdasarkan aturan itu, kegiatan sound system statis atau di tempat diberi toleransi hingga 120 desibel. Sedangkan kegiatan non-statis atau berpindah lokasi dibatasi maksimal 85 desibel. Dia mengatakan kendaraan pengangkut sound system juga harus memenuhi uji kelayakan. Ya, kan? Dan tidak melebihi dimensi aslinya. Dan Abbas menegaskan Polda Jatim akan membubarkan kegiatan yang melanggar aturan itu. Desibel. Tadi gue bilang apa? Lah, disposito. Aduh. Itu kalau nabung yang nggak bisa diambil. Deposito Pak, bisa diambil. Iya. Bisa. Bisa diambil, maksudnya ada jangkanya. Tadi gue bilang apa? Disable. Apa? Oke lah kalau gitu. Desibel ya, desibel. Bener. Sorry kita sampai maghrib begini ya. Aduh. Oke, sudah Pak. Sudah, geser lagi Cut. Geser lagi. Ada Jadi apa ada lagi di Trading Today hari ini? animator Pakistan yang ngaku karakternya dipakai animasi merah putih tanpa izin katanya. Oh, yang tahu nggak lo? merah putih One for All itu. Iya, yang One for All. Jadi drama panas nih menyeruak di balik film animasi merah putih One for All. Seorang animator sekaligus digital artis asal Pakistan, Junaid Miran, muncul dengan klaim yang cukup serius. Karakter yang dia ciptakan dipakai di film ini tanpa izin apalagi bayaran. Jadi itu klaim ini pertama kali ia lontarkan di dalam kolom komentar YouTube akun di balik Mind Place gitu. Katanya, saya seniman yang membuat semua karakter ini. Jadi apakah saya dibayar dan mendapatkan kredit atau tidak, tulis Miran. Dan Miran kemudian angkat bicara di kanalnya sendiri. Ia berterima kasih pada netizen Indonesia yang udah kasih dukungan nih. Tapi menegaskan kalau sampai sekarang belum ada satu pihak pun yang menghubunginya. Nah tapi di sisi lain, sutradara sekaligus produser eksekutif Merah Putih One for All, Endianto, memberikan pembelaan. Menurutnya, visual di film ini adalah hasil kerja tim animator yang terlibat. Dan untuk soal kemiripan dengan aset lain, itu dinilai wajar di dunia kreatif. Begitu. Berhenti, jangan lanjut. Kan gitu cuplikannya kan. Berhenti, jangan lanjut. Kenapa bibirnya harus jadi gini Pak gitu. Iya tapi namanya juga kreatif ya mungkin. Jadi ya itu kan kita kreatif. Kalau kata Komeng itu kan kreatif itu penuh kreasi dan sering nyolong tip. Nah. Betul Pak. Berhenti, jangan lanjut. Berhenti, jangan lanjut. Kan gue jadi ikutan ngomongnya kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, ini gue mau kasih tahu lagi. Ini gambarnya tuh yang iya dia gambarnya ya. Gue mau ini pakai steroid bocahnya apa? Tahu lagi nih penyebab Transjakarta kemarin telat. Kan tadi udah lo sebutin gitu. Jadi tuh Iya lagi. Ya makasih ya. Boleh di close up nggak pas dia kayak gitu? Biar dia lihat lagi gak nanti gitu kan. Gak ada orang. Jadi antrean penumpang di halte CSW Jakarta itu sempat ngebludak tuh. Tadi kita sempat ngebahas ya kan. Iya. Jadi penyebab itu adalah kemacetan parah yang disebabkan proyek pembangunan jalan. Bener loh. Terus sama banjir setelah hujan deras gitu. Ayu mengatakan
Antrean penumpang itu terjadi di CSW dan halte Tegal Mampang gitu. Jadi antrean penumpang di halte CSW Transjakarta ini mengular hingga 3 lantai. Wow, 3 itu tuh, lantai semacam itu, ini The dia. Tickers. Tuh 3 lantai imbas rute terganggu karena banjir. Nah sejumlah penumpang bahkan sampai 3 jam menunggu kedatangan bus gitu. Jadi di lantai utama halte CSW antrean itu sampai di arah jalur 6. Padahal normalnya tuh nggak nyampe di titik itu. Jadi ini kita bisa ngelihat ya ini serame apa kemarin. Tapi semoga udah lancar semua ya. Hari ini juga kelihatannya tidak hujan, terang. Jadi semua bisa pulang dengan cepat dan aman, amin. Kuat-kuat para pejuang rupiah. Semangat. Top. Semoga jadi capeknya, lelahnya menjadi lilah. Lelahnya menjadi lilah. Lelahnya menjadi lilah. Luar biasa Pak. Biasa di luar. Ya. Terus kalau misalnya ngomongin soal Detik Sport Cut, ini juga ada yang trending juga sih dari Detik Sport ya. Ini kanal yang keren banget nih, gue suka banget ini. Karena Anda kerja di situ. Iya. Jadi baru-baru ini Tickers mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong ini muncul di podcastnya JJ. JJ ini yang translatornya dia di timnas Indonesia. Dan di situ Sintayong mengungkapkan kronologi di balik pemecatannya sebagai pelatih timnas. Kan seperti diketahui Sintayong tuh dipecat ya tahun-tahun ini kan, diganti sama Patrick Kluivert kan. Nah, padahal Sintayong itu baru dikasih perpanjang kontrak sampai 2027 Cut. Nah, di situ Sintayong bilang kalau dia sebenarnya kaget dengan pemecatan itu gitu. Jadi sebelum dia dipecat, itu kan kita mau ngelawan Australia yang kita kalah 5-1 kalau nggak salah ya. Kita mau lawan Australia. Nah, Sintayong itu lagi mempersiapkan tuh dia lagi dia mau ke Australia terus mau ngecek jadwal pemain-pemainnya datang kapan-kapan aja. Karena kan sebagai pelatih harus detail banget kan Cut. Maksudnya nih baiknya datang jam segini gitu. Nah, Sintayong ketika dia lagi mempersiapkan itu, dia kaget tiba-tiba dikasih surat pemberhentian. Surat pemberhentian tanpa ada pemberitahuan. Nah, dia kaget kok tiba-tiba ada begini gitu. Ayam gak dia? Kebetulan karena Korea kan chicken. Bahasa Korea ayam apa ya? Gak tahu Pak. Annyeonghaseyo. Selamat datang. Ya udah pointe itu. Pak Jisung. Itu pemain Manchester United. Ya udah gak apa-apa. Yuk silakan dilanjutkan. Tolong cari bahasa Korea ayam. Oke, baik. Biar aku bisa ngelawak. Kan lucu tuh gue tuh kayak gitu kan. Nah, terus Sintayong kaget ada surat pemberhentian itu kan. Dan dia ya sampai sekarang dia masih bingung gitu. Apa alasan gue kena pecat gitu. Walaupun dalam podcast itu Sintayong juga tidak menyerang PSSI dan juga tidak menyerang ketum PSSI dalam hal ini Pak Erick Thohir gitu Cut ya. Maksudnya dia menghormati keputusan yang sudah ada. Dan juga dia membuka kemungkinan kalau nanti ke depannya bakal kerja sama lagi. Dan dia juga bilang kalau PSSI sekarang di tangannya Pak Erick ini salah satu yang terbaik karena bisa mengembang dengan pesat sepak bola Indonesia gitu Cut. Bahkan Sintayong bilang Pak Erick ini supportnya ke timnas tuh gede banget. Begitu. Ya pokoknya selengkapnya ada di The Hat Trick. Di hari Jumat. Lumayan Gun buat bahannya ya Gun ya. Bahasa Koreanya ayam apa tadi? Bahasa Koreanya ayam. Enggak saya lihat Pak. Kan bisa lucu. Iya padahal ya nanti ya. Nanti pas The Hat Trick. Oh iya. Besok gak tahu libur apa enggak sih. Ya gak tahu ya. Besok Jumat. Jadi abis ini kita ada Sunset Talk. Jadi kan banyak orang membayangkan masa pensiun itu jadi masa yang santai menikmati hasil kerja bertahun-tahun. Kayak di pantai. Tapi kenyataannya rata-rata dana pensiun di Indonesia itu hanya habis dalam 2-3 tahun setelah masa pensiun dimulai. Aduh, itu ada lagunya tuh. Pensiun dini bukan cinta terumbu karang. Bukan cinta yang terlarang. Udah deh. Itu pernikahan dini. Nah, alasannya apa? Biasanya itu alasannya kebutuhan hidup yang ternyata tidak turun sebanyak yang dibayangkan. Inflasi, ya kan gaya hidup masih sama kayak pas kerja gitu. Akibatnya apa? Akibatnya banyak pensiunan yang terpaksa kembali bekerja atau bergantung pada anaknya. Jadi Sandwich generation. Jadi sandwich generation Z. Nah, ada Tickers. Jadi Sunset Talk kali ini akan membongkar realita di balik cepat habisnya dana pensiun dan bagaimana solusi menambah penghasilan sejak dini agar kita tidak panik di masa depan. Kita tunggu setelah ini hanya di Detik Sore. Gak cuma hore. Iya lagi. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore. Tadi kan kita kayak tadi dong, apa yang lu pensiun dini.
pensiun dini. Baiklah, nih, kita nih. ulang ya yang Jangan tadi. panik. Jadi di Sunset Talk kali ini kita akan membongkar realita di balik Rock and cepat roll. habisnya dana pensiun dan bagaimana. Apakah ada solusi untuk menambah penghasilan sejak dini Apaan tuh? agar kita tidak panik? Kan kita nggak mau kan, udah tua panik, ya kan? Udah tua panik. Ayam. Udah tua bad mood. Iya gak sih? Iya benar-benar udah tua bed. Kalau ngata-ngatain bos gue bukan? Kan bisa ngata-ngatain. Anda, saya ngatain Anda. Gitu. Jadi sekarang kita udah kehadiran nih Mbak Mirna Elok nih dari Financial Planner. Selamat sore Luar Mbak biasa. Mirna. Kita Thank kan you. udah tahu ya, udah denger dari Mbak tadi. Pocu. Nih, kita lagi ngebahas ini nih. Iya. Pensiun dini. Pensiun dini. Tapi sebelum kita masuk sana Cut, aku mau nanya ke Mbak Mira dulu Mbak. Dari segi pandang financial planner. Sebenarnya usia pensiun di Indonesia itu yang ideal itu berapa tahun sih Mbak? Karena kan beberapa orang pasti beda-beda kan. Ada yang 55, ada yang 60. Ada yang 65. Iya. Iya. Ada. Kalau untuk yang ASN dan guru kan biasanya masih di 60 tahun ya. Iya. Nah, sebenarnya itu masih usia produktif loh untuk bisa tetap kerja. 60 tahun tuh produktif. Oke. Jadi sebenarnya kita tuh masih ada gap ke kalau di US kan sampai 65 tuh. Jadi kita sebenarnya ada selisih sekitar 8 tahun. Kalau untuk yang biasa kan 55 tahun ya. Untuk yang pegawai swasta 55 sampai mungkin ini udah ditambah nih 56. Tapi kan kadang mungkin kebijakan perusahaan kita udah usia tua kan biasanya udah ya mulai dipadinikan kan. Pensiun dini ada opsi di umur 52 sampai 55 gitu. Mau ambil opsi itu atau tidak gitu kan. Nah kalau boleh saran sih sebenarnya jangan padini dulu deh gitu. Kalau memang dana yang target nest egg atau pokok dari target dana itu untuk bisa diinvestasikan lagi ya. Nah, jadi kita tuh sebenarnya hidup setelah after pensiun itu dari dari imbal hasilnya nest egg tadi gitu. Katakanlah untuk 3 miliar gitu sampai pensiun kita udah saving segitu banyak itu kayak gitu sih Mbak Pocu. Kebayang nggak gitu. kira-kira? Iya. Jadi at least kita tuh bisa produktif sebenarnya sampai usia 65 gitu. Oh sebenarnya sampai 65. Iya nyokap gue pensiun dini ya kerja lagi. Kan. Iya. Itu Kalau kan, gitu mah gak usah pensiun. itu bukan pensiun, itu break. Itu break. Cuman ada sebulan. Duh bosan nonton sinetron doang. Ya, sinetron Turki lagi. Ya kan Cepat Yang Codia. drakor gak ada. Sekarang itu drama Cina Mbak yang Oh iya banyak tuh. drama Cina Iya kan. bener. Ya ampun gitu. heboh Gue banget pas itu denger itu kayak ya. takut ke dalam pesawat. Oke, Cing-cuy. kita kembali ke iPad Yes. ya. Jadi, nah kenapa dana pensiun rata-rata di Indonesia itu cuma bertahan 2-3 tahun Mbak sebenarnya setelah masa pensiun ini ya? Apa sih? Yang pertama mungkin karena kita pola hidupnya belum bisa menyesuaikan dengan kalau after pensiun itu kan sebenarnya ya kita berkurang lah dana untuk biasa kita mobile ya misalnya pulang pergi untuk kerja terus untuk operasional kan harusnya udah turun banyak ya. Paling kita cuman 80% katakanlah dari gaji 10 juta gitu. Kita ternyata untuk setelah pensiun itu pengeluarannya jadi cuman 5,6 gitu. Nah itu kita masih bisa adjust atau enggak gitu masalahnya. Karena kan kalau dulu kerja itu kan ada sosialisasi dengan teman-teman katakanlah ya kan, nongkrong yang mungkin itu kita bilang mungkin di usia produktif itu kayak biasa gitu. Tapi kalau di usia pensiun tuh kayak itu agak pemborosan gak sih gitu kan. Tomin padel. Iya, Udah padel pensiun. ya kan. Udah pensiun main padel. Kayak kok heboh ada. Kecuali nest egg atau pokok dari kita udah nabung itu ada gitu untuk memungkinkan gaya hidup yang kita mau misalnya main padel gitu kan yang lagi hype banget ya kan. Mahal lagi masalahnya ya kan gak 100.000. Iya mahal banget ya. Terus ya itu ada kekhawatiran juga kan buat yang setelah pensiun itu ada post power syndrome. Mungkin tadinya udah kerja terus gak kerja kayak merasa gak berguna gitu gak sih. Itu ada psikologis kan. Jadi kalau untuk biaya psikologis itu biasanya sih jadi jauh lebih mahal ketika kita tidak mengeluarkan yang seperti biasanya kita lakukan gitu. Iya. Nah ada adjustment yang mesti harus di cover ya. Jadi kita mesti harus punya kayak hobi terus juga
kegiatan yang lebih bermanfaat lah kalau memang memutuskan untuk pensiun di usia dini gitu. Oh iya sih, benar. Sama ini Mbak, sama inflasi itu juga jadi salah satu tantangan besar Mbak ya. Dan juga soalnya ini persis kemarin gue ada salah satu karyawan Detik lah udah tua gitu lah Mbak. Aku iseng nanya kan, Om udah udah ngobrol investasi gitu-gitu kan. Gue belum Pip, ini aja anak sekolah kuliah mahal bayarnya gitu loh Mbak. Jadi kayak maksudnya ya pas gue bilang ya gimana, maksudnya ya pendapatan segini-gini aja gitu. Dan dia gak ada side hustle juga gitu. Cuman ya dia gak mikir dana pensiun sih, dia mikir ntar buat anak-anaknya sih Mbak gitu. Nah, apakah itu berarti ya bisa dibilang dari awalnya mungkin dia gak setting financial planning gitu. Jadi memang kalau pada saat kita pensiun tuh idealnya kan anak-anak sudah mentas semua ya. Udah ibarat kata udah gak ada biaya pendidikan lagi gitu. Atau udah disiapkan lah gitu. Udah disiapkan kalaupun toh kita pensiun. Nah kalau pensiunnya habis buat biaya menikahkan anak, terus biaya masih kuliah gitu. Gimana kita bisa saving untuk kita sendiri kan pensiunnya gitu. Jadi kan pasti mau nggak mau lo kan ada reward and punishment kan. Jadi kalau misalnya kita pakai duit yang harusnya buat pensiun tapi untuk membiayai anak sekolah, berarti kan ibarat kata anak itu jadi ngutang kan ke kita gitu kan. Itu kan uang pensiun papa katakan misalnya kalau dia ngomong ya kamu harus balikin uangnya gitu kan kayak gitu. Jadi sandwich kan gitu. Jadi sandwich itu nggak mesti harus dari kitanya membiayai orang tua, tapi orang tua sendiri juga mungkin jadi sandwich. Ya, aku kan dulu membiayain kamu untuk pakai dana pensiun aku, harusnya kamu kembalikan lagi dananya itu untuk kayak gitu. Jadi kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya banyak juga ya resiko kalau misalkan orang nggak mempersiapkan pensiun ini ya. Sebenarnya nggak sesimpel pensiun dapat uang udah kelar. Iya benar. Gitu. How kita struggle survive-nya sampai kan usia harapan hidup orang Indonesia kan untuk yang cewek itu 68 tahun, yang cowok kebalik 68 itu yang cowok, yang ceweknya 70 gitu. Jadi lebih panjang lifelong yang cewek. Nah, sementara kalau kita hidupnya lebih dari 70, siapa yang mau nanggung? Kalau misalnya anak-anak juga udah tua gitu kan, katakanlah 50 juga, dia udah pensiun juga gitu. Akhirnya pensiun juga, iya. Nah, nanti yang dibebankan ke siapa? Ke cucu. Iya, kasihan ya. Kasihan banget kan. Iya. Jadi wise-nya sih kita harus mempersiapkan itu dengan baik. Jadi pada saat pun toh memasuki masa pensiun itu nggak semata-mata hanya mengandalkan dari uang pesangon aja dari perusahaan, tapi kita gimana create uang itu tuh masih bisa beranak pinak lagi gitu. Idealnya kalau untuk return, kalau di US itu kan inflationnya itu kan 2,9%. Sementara di kita itu lebih tinggi Mas, 8,4. Iya, 8,4. Wow. 8,4 say, gimana caranya gitu kan dapat return dari investasi yang mengalahkan inflasi gitu. Kalau nggak di saham, reksadana sama obligasi itu kita harus fasih lah untuk bisa belajar. Kalau misalnya dari Detikers mau belajar tentang investasi sih bisa di Mega Capital Sekuritas ya. Dan kita bisa mempersiapkan pensiunnya seperti apa gitu. Soalnya kalau misalnya meleng dikit aja nih duit udah kemana-mana gak karuan. Bener-bener udah tiba-tiba itu dia benar-benar. Tiba-tiba ke Dubai. Habibie come to Dubai gitu. Habibie. Oke Mbak, ini kita pakai contoh case saya Mbak. Misal aku udah usia 35 Mbak. Let's say misalnya aku telat untuk mempersiapkan dana pensiun gitu. Mungkin juga di Tikers ada yang usia 30-an atau 35 lah. 35 lah kira-kira. Mungkin dia kalau kerja mungkin 20 tahun lagi lah. Misalnya manis-manisnya. Instrumen apa yang bisa aku lakukan gitu Mbak untuk ya mempersiapkan dana pensiun, dan apakah ada rumusan hitung-hitungannya gak sih Mbak? Apakah 20% harus investasi, ntar 10% nabung dana darurat gitu-gitu Mbak? Ya, yang penting dana daruratnya sudah ada ataupun udah include di situ ya. Kalaupun toh nanti dana darurat itu nggak kepakai, itu bisa jadi dimasukkan dalam komponen dana pensiun juga gitu. Cuman ke Mas Afif nih, udah ada DPLK-nya belum? Dana pensiun yang mandiri nih, untuk nggak cuman BPJS aja katakanlah. Ada BPJS juga tuh, itu yang bikin orang-orang jadi terlena ya Mbak ya. Iya. Antara ada BPJS pensiun, aku belum lagi Mbak. Nah memang dari perusahaan itu kan ada coverage sekitar 5% ya maksimum gitu kan, untuk dibiayain lah pensiunnya kita gitu. Tapi kalau aku hitung nih dengan returnnya dari PBCS, sebenarnya tuh masih kurang mumpuni nih untuk kita pensiun dengan nyaman gitu. Katakanlah dengan biaya hidup di kota besar nih kayak Jakarta kan mungkin
penghasilan sekarang tuh ya kita at least untuk nyaman ya, hidup nyaman itu 30 jutaan gitu per Iya, betul. bulan gitu. Nah dari nest egg atau pokok investasi kita tuh bisa menghasilkan 30 juta nggak per bulan gitu. Agar kita bisa beraktivitas dengan nyaman setelah pensiun gitu. Nah itu mesti dipikir sih. Jadi memang instrumen investasinya nggak bisa semata-mata cuma dari reksadana, obligasi atau saham, tapi itu sesuatu yang berkelanjutan. Dan semua produk reksadana juga nggak yang setiap tahun itu selalu sukses di atasnya inflasi, itu belum tentu juga loh. Jadi tetap kita harus melakukan portfolio rebalancing. Jadi portfolio rebalancing tuh katakanlah kita udah misalnya memasuki usia pensiun itu udah ngeredus porsi yang tadinya di saham jadi obligasi. Obligasi itu kan sudah ibarat kata memberikan passive income yang at least tidak mengalami fluktuasi kan terlalu banyak gitu. Katakanlah kalau untuk di FR atau fixed rate-nya Indonesian bond itu kan yieldnya masih di 7%-an. Nah itu masih ya belum pajak ya. Kalau kena pajak masih di kisaran 6,8-an ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau kita investasi aja sebenarnya inflasi itu masih belum tercover. Apalagi kalau nggak investasi gitu. Itu sih yang mesti harus dipertimbangkan ya. Nah juga kalau toh Pak Dini apakah sudah mempersiapkan kayak misalnya bisnis gitu. Nah bisnis juga resikonya kan juga besar juga ya kalau misalnya market yang lagi nggak mendukung gitu. Itu agak berat ya topik bahasannya. Topiknya agak berat ya gitu. Tapi kalau misalkan contoh investasi jangka panjangnya berarti apa aja nih? Langsung terjawab. Emas Bu. Tapi benar ya berarti orang-orang zaman dulu nabung emas. Masih kan nabung emas kan orang-orang zaman dulu. Berarti itu sebenarnya benar ya? Iya benar. Masih sampai sekarang juga hedging untuk emas itu lindung nilai ya. Itu memang anti inflasi sih, anti badai kalau dibilangnya. Anti badai. Inflasi anti badai. Oke. Atau ya mata uang USD. Oh iya. Iya mata uang asing. Mata uang asing iya. Jupiter kalau nggak salah gue. Asing banget tuh. Asing banget. Pak, tadi mau ke... asing banget pindah planet. Takut bingung bayarnya gimana Pak? Sama ini Mbak, soal emas juga aku mau nanya. Emas ini apakah kita nabungnya beli fisik atau kan sekarang kan beberapa sekolah sudah bisa nabung emas. Bahkan di bank bisa nabung emas Mbak. Itu gak masalah Mbak kita mau nabung emas digital. Emas digital sih lebih aman ya daripada kalau kita mesti harus pakai safe deposit box gitu kan ada biaya juga gitu. Atau taruh emas di bawah kasur gitu. Ya. Tapi biar nanti kelihatan ya. Iya. Kasur Palembang, tapi ketahuan ntar. Enggak takut diambil sama anak kayak, wih ada emas nih. Terus dimakan. Dikira emas coklat. Dikira anak emas. Ciki dong. Ciki dong. Berarti itu gak masalah Mbak untuk emas digital gitu ya? Gak masalah. Oh berarti emas oke ya. Mulainya dari kapan Mbak kira-kira untuk? Sejak mulai kerja. Atau terima uang saku dari orang tua boleh tuh. Oh yang masih kuliah. Pada saat itu sih saya gak kepikiran. Enggak sekarang gini teman-teman yang masih kuliah coba siapin pensiun sekarang. Mungkin masih semester 1 baru maba masuk udah langsung beli emas. Bener nih gue gak bercanda. Iya dulu gue gak kepikiran loh. Enggak kita gak dulu gue gak kepikiran. Return di emas dalam 15 tahun terakhir sih masih di kisaran 15% sih gitu. Wow. Jadi ya oke lah 1 tahun 15%. Oh iya. Dulu gue suka diomong-omongin sama nyokap gue. Bocah tuh lalala gitu. Enggak bukan. Kalau abis kerja beli emas. Soalnya nyokap gue tipenya begitu. Waktu itu yang Mas Joko gak ke rumah? Mas Bambang. Ternyata bener. Iya lagi. Iya kan gak gue ikutin tapi. Dan aku males jalannya gak sih zaman dulu? Iya harus ke Blok M. Harus ke Melawai. Iya, udah gitu udah semua lagi. Iya. Abis itu bingung. Iya abis itu bingung. Kayak apa ya gitu kan. Iya. Kalau sekarang kayak lebih gampang ya sebenarnya Mbak ya. Aksesnya lebih gampang, lebih mudah juga. Kan ada Bullion Bank juga ya. Dia bisa kita pakai lah untuk aplikasinya gitu. Gua pun ngerasain waktu segram tuh sekarang emas kalau nggak salah 1 juta. Aku masih ngerasain Mbak 600 kalau nggak salah. Iya. Berarti 2012. Nah itu gue ngerasain 2012 sempat beli dulu. Kayak wah kok emas sekarang 2 juta kayak lu mesti 500 ribu deh. Berarti itu emang artinya emas terus naik ya Mbak ya? Terus naik ya. Oh menarik. Ntar gue suruh anak gue beli emas. Anak lu kan masih SD. Loh tahun depan kan SMP.
Udah dapet uang jajan, siapa tahu dia udah kepikiran. Jajannya USD lagi. Wadaw. Sama ini Mbak, bener gak sih Wadaw. selain emas itu dirham ya? Iya dirham. Oh, Iya itu dirham. dirham. Dinar. Dinar candy. Bukan, Bukan. Pak, salah. Itu Oh, itu iya, bener benar. ya? Itu benar. Masih Dirham itu yang apa sih Mbak? Dirham? Irak sih kalau itu dinar Iran ya. Iran Iya. ya? Iya, pokoknya oh itu iya. Iya itu termasuk salah satu emas yang dalam kepingan uang kan. Nah itu bisa dipakai. Tapi kalau aku ya karena ada resiko fluktuasi mata uang sih better tetap di emas aja ya. lentakan aja. Oh, oke. Menarik nih. Menarik. Tapi berarti sebenarnya sama aja dong kalau misalkan aku nih udah mau mulai menyiapkan dana pensiun aku tetap harus prepare untuk kayak ngecek pengeluaran aku dari sekarang atau gitu-gitu gak sih Mbak? Itu tetap sih. Itu tetap. Mungkin membosankan ya buat yang nggak biasa gitu. Soalnya kebiasaan yang misalnya dari 20 tahun yang lalu gitu, aku sampai sekarang tuh masih keep posting gitu kan. Ya tapi emang itu harus dilakukan sih, karena kita kan nggak bisa nge-track kalau misalnya uang kita kemana larinya gitu, ditanyain juga, aduh kemana ya, kayaknya udah habis aja gitu. Itu tetap harus di-post sih. Harus disilipin sih Mbak. Ada aplikasi juga yang buat nge-track kita pengeluarannya. Oh gitu ya? Ada. Biar kebiasaan ya, soalnya kalau udah pensiun Terus takut di akhir lupa, bulan, Pak. iya di akhir bulan tuh biasanya dia langsung di Excelin gitu, udah langsung ke-track gitu. Oh apa aplikasinya? Oh. Abis ini ya? Abis ini. Soalnya aku pun ini Mbak, aku juga dulu gitu suka nyatet sendiri gitu di notes, hari ini beli apa. Cuma memang kayak 2 bulan kemudian udahlah, biarin aja lah, maksudnya uang bisa dicari. Iya kan? Iya, gampang rata-rata sih ya. orang sih mikirnya kayak gitu Mikir kayak ya. gitu, cuman ya memang harus disiplin ya Mbak ya, untuk bisa mengetrack data-data itu ya. Karena nanti bakal ketahuan kan Mbak, ini kayaknya gue bisa ngurangin ini deh. Iya, benar. Kayak gue bisa ngurangin ini deh gitu. Ada analisis yang bisa kita lakukan. Oh ya kayaknya budget yang buat ini kebanyakan nih di sini gitu. Bisa nggak dikurangin buat yang misalnya kita mau target apa gitu. Itu sih. Oh iya. Tapi paling males kalau misalnya yang kayak gitu kayak yang perintilan kecil-kecilnya itu loh. Iya. Parkir 2.000. Parkir, jajan. Kadang-kadang suka, tadi beli apa sih? Aku yang dulu perintilan kan? Iya, dulu aku malah lebih rigid lagi ya, kayak misalnya oh iya beli es teh di toko apa gitu dibandingkan yang ini lebih murah di sini gitu. Oh nama tokonya juga sekalian. Iya, vendor-vendornya ada say. Beda 1.000 langsung perang itu. Iya, sama jangan lupa PPN-nya. Oh itu dia. Dan servis. Iya lagi. Iya bener. Iya bener-bener itu kadang-kadang kita lupa masukinnya. Iya. Lebih ke, bener. aduh buletin deh. Iya buletin. Kadang buletinnya ke bawah. Iya. Padahal Biar kelihatannya gimana gitu. Padahal Buletin ke bawah. koran ya. Buletin itu Pak, bener. Mbak sama ini untuk dana pensiun juga ada juga omongan misalnya gue investasi di tanah aja deh karena harga tanah bakal selalu naik. Iya. Cuman kejadian yang terjadi saat ini adalah memang sih waktu gue masih muda dulu Mbak, kalau misalnya teman gue ada rumah di mana di Cilebut, di mana itu Cilebut kan di peta gitu. Ternyata sekarang orang pindah ke sana semua. Rumah di mana di Bojong, wah jauh amat Bojong orang pindah ke sana semua. Tapi kan sekarang yang terjadi adalah ya kita kayak melihat misalnya kayak banyak perumahan tuh di Tiga Raksa atau di Majapadang lah Jod. Ya kan maksudnya itu yang di luarnya kota satelit kan Mbak, ada isu soal harga tanah, rumah bakal nggak laku di situ gitu Mbak. Dan itu yang membuat orang tuh mikir-mikir sekarang di investasi di tanah gitu. Jadi nggak ya beli di sana gitu. Padahal kalau orang zaman dulu kan beli aja gitu orang. Nyokap buat rumah di Cikarang ada tanah, ngapain lu beli tanah Cikarang ya buat kamu ntar. Cikarang jauh amat masalahnya. Mohon kerjanya di maaf, Mampang. ke kantor punten. Iya, itu gimana Mbak? Kalau ada uang sih better dijadiin kos-kosan sih. Oh iya. Jadi ini bapak kos. Juragan kos. Bayang kontrakan Nasib gitu. Gojek pop. Itu Passive income ini say. apa namanya cita-cita gue jadi ibu kos. Kebayang nggak? Ya gue tiap bulan kayak belum ya. Jangan lupa transfer ya. Tapi sekarang ada kontrakan yang kos-kosan yang kalau misalnya kita belum bayar tuh dia nggak bisa kebuka tuh pintu. Demi apa? Ada. Oh tapi itu mahal kayaknya bikinnya. Iya. Iya. Pakai smart lock. Smart lock, kalau bisa kesetrum kalau nggak salah, kalau belum bayar. Berarti bisnis kos, maksudnya balik lagi Mbak aku soal tanah itu Mbak, apakah memang harga tanah yang kita tahu kan dari tahun pasti tiap bakal naik kan? Cuman karena jauhnya itu orang jadi mikir-mikir gak sih Mbak jadinya? Iya kalau yang di lokasi strategis misalnya yang ada tolnya itu udah pasti naik lah ya. Tapi kalau yang agak terpencil gitu bakal naik gak sih tanahnya? Bubble harga tanah tuh kayaknya
setinggi itu sih. Mungkin kita pernah mengalami harga bubble property itu di 2012 kan. Nah, pas waktu emang habis krisis subprime mortgage gitu, tapi imbasnya ke emerging market sih waktu itu jadi harga properti jadi naik semua gitu. Nah, tapi kita belum mencapai lagi ke level itu gitu. Jadi yang sekarang tuh sebenarnya masih relate ya, masih enggak yang terlalu bubble banget gitu, enggak gitu. Oh, tapi tanah susah. Zaman dulu ada nih seorang bapak-bapak bilang, nggak usah lah dana pensiun, kan ada tanah, sampai sekarang susah tanahnya dijualnya. Kan juga buat susah apa? kan? Susah, nggak Tidak liquid segampang kan. kayak, butuh uang besok jual laku. Iya juga, Kan nggak kayak iya gitu juga nggak sih. sih? Apalagi kalau punya tanah 2 hektar di pedalaman Kalimantan sana, Iya kan susah punten iya ya, kan. kayak iya. lo, kayak beli Iya, permen udah. juga lagian tuh beli tanah. Permisi gitu kan. Ya jadi sebenarnya ya tergantung ya, wise atau enggaknya sebenarnya tergantung ya. Tapi kalau boleh ya, jangan pas habis pensiun terus uangnya dibelikan tanah, say. Oh iya, iya ada yang kayak gitu. Ada yang kayak Iya, gitu, bener-bener. pas butuh duitnya, lah makan tanah emang enggak kan? Iya bener-bener. Atau kalau nggak dibagi-bagi deh tanahnya. Iya, emang kue bisa dibantu. Iya. Oh iya bener-bener, jadi itu nggak wise ya. Tapi sebenarnya setiap orang akan sama sebenarnya atau beda-beda sih pendekatannya. Kayak misalkan mungkin ada orang yang kayak gue bisa nih emas atau kayak tanah tuh sebenarnya works di beberapa jenis orang gitu, atau gimana sih? Itu hoki ya, berarti itu maksudnya. Itu maksudnya Jadi, hoki. Ya Itu mungkin maksudnya ada hoki. orang yang mungkin trade jual beli properti atau jual beli mobil kan, tapi mungkin ya ada yang berhasil, ada yang enggak, tetap kan ada komposisi persentase dari 100 tuh mungkin 20% saja yang bisa melakukan itu gitu. Tapi kalau untuk yang standarnya sih at least punya dulu deh nest egg-nya yang gedenya dulu, terus nanti baru diinvestasikan kemana yang returnnya itu dia bisa buat hidup bulanan gitu. Katakanlah 4% per tahun gitu ya. Itu untuk yang minimum requirement kalau misalnya nest egg-nya nggak di otak-atik gitu kan. Kalau misalnya pokoknya udah ke otak-atik, biasanya returnnya kan jadi turun ya gitu. Dari yang 4% dari 3M, terus dari 4% dari 1,5M karena udah kepake buat ya mantuin anak, terus buat ya itu tadi hal-hal yang di luar keluarga inti katakanlah gitu. Nah itu yang karena di Indonesia nih misalnya, oh kamu kan pensiun ya, banyak dong duitnya. Nah itu dia. Nah itu dia, jadi kan kalau misalnya nggak dibagi kayak kesannya kok aku jadi yang kaya sendiri gitu kan, ada perasaan kayak gitu ya gitu. Gak enak kan orang Indonesia. Terus kenapa kalau emang aku pensiun ya kayak gitu. Bener-bener. Harus selfish, kadang-kadang mah kita harus selfish. Apalagi masalah dana pensiun. Iya, emang ada yang mau tolong kalau misalnya. Iya bener-bener. Pensiun sendiri. Kerja saya sendiri. Kirain dananya mau bagi-bagi. Dananya kayak ada lah, makan-makan. Iya makan-makan. Makan-makan doang ya kan. Berarti terakhir Mbak Mirna, berarti untuk menyiapkan pensiun ya, kalau misalnya ada tikers juga yang mungkin belum mempersiapkan, ada baiknya saat ini juga Mbak ya. Dan sama kenali diri sendiri Mbak, maksudnya apakah dia biasa agresif di investasinya gitu kan, jenis-jenis instrumennya Mbak gitu ya. Gitu Mas Afif. Oke, baiklah. Closingan saya ya. Wah ya Mbak, ini guys lampu matiin dikit, kasih asap ya kan, abis itu sama ayam cemani. Nah, kenapa pakai ayam cemani? Tadi agak mau takut ya. Iya sih. Baiklah, pensiun seharusnya menjadi masa menikmati hidup, bukan memulai babak baru untuk mencari uang demi bertahan hidup. Sorry bentar, kameranya kok ke Mbak Mirna? Oh iya guys, kamera bisa ke pojok gak? Makasih ya guys. Kacau. Makasih ya. Ibu Nadi pas ini. Mbak Mirna lagi diem ngeliat gini pojok dah. Udah. Baiklah. Baju semata kaki nih. Dengan mempersiapkan sumber penghasilan kedua, ketiga, bahkan keempat sejak masih masa produktif, kita bisa memastikan dana pensiun bertahan lama dan memberikan rasa aman. Ingat, waktu terbaik untuk memulai adalah kemarin. Waktu kedua terbaik adalah hari ini. Begitu The Tickers. Bersama membangun Maluku Utara. Bukan, bersama membangun dana pensiun yang bahagia.
Iya, Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Gitu. Pocut Speed-nya. Terima kasih. Terima kasih Luar Mbak biasa Pocu, kita Mas jadi Afif. tahu nih pencerahan buat kita Ya. yang belum ada dana pensiunnya. Mas. Mas. Nah, Mas Bambang. Mas Jai itu ada. Mas Yansa. Mas Yansa. Mas Gunadi. Mas Afif. Di absen aja semua Cut sampai ntar maghrib. Bentar lagi maghrib nih. Oke, Makasih baiklah. sekali lagi Mbak Mirna. Sekali lagi ya. terima kasih banyak Mbak Mirna. Terima kasih Pocut. Terima kasih Afif. Terima kasih rekan-rekan studio yang sudah bertugas. Terima kasih juga Detikers yang udah nonton kita dari tadi jam 3 sampai setengah 6. Besok kita akan kembali di waktu yang sama, di channel yang sama, di saluran yang sama. Saluran apa Cut? Betul. Di saluran yang sama pokoknya. Oke guys, kita pamit dulu. Sampai jumpa besok di Detik Sore. Gak cuma sore.